Selamat siang teman-teman. Hari ini saya kedatangan tamu. Dia salah satu orang baru kali ini aku dibikin kopi sama Koto. Nantinya yang hari ini karena ada maunya yang tamu biasanya dicuekin biasanya. Nah, hari ini saya akan menceritakan ngobrol dengan salah satu orang yang pertama kali saya temui ketika saya datang ke Jogja. Dan punya beberapa pengalaman lucu dengan orangnya. Lebih baik pengalaman lucu. Ya, Sunli Thomas Alexander. Jadi ceritanya ada satu malam kami diajak Bang Zen Bang Zen datang ke Jogja. Terus kami diajak makan malam. Waktu itu ada Cindil dan Dina juga ya, Sun ya. Ya, itu pertama kali ya kalau ketemu Cindil. Iya, aku catat di buku catatanku. Tapi aku belum tahu Gunawan Marianto. Jadi aku tidak tahu Cindil itu Gunawan Marianto gitu. Pulangnya Sunli naik sepeda dengan Bang Zen menabrak polisi tidur sampai orang kampung marah-marah, Sun. Mana ada? Itu loh, pulang kamu ingat nggak? Udah ingat lagi. Oh, nggak ingat. Oke. Sunli Thomas Alexander. Kapan kamu mulai menulis, Sun? Oh, yang ditanya menulis bukannya pengalaman lucu. Nanti salah satunya. Kita akan cerita soal pengalaman lucu juga. Waduh, kalau ditanya menulis Jangan nggak seru lagi. Jangan serius-seriusan. Nggak seru. Tanyanya pengalaman lucu banyak. Nanti dimulai dari menulis, nanti peristiwa lucu menulis kan. Kalau menulis ya di mana dulu ya? Waktu di sekolah, maksudnya SMA. Oh enggak, dulu aku gini. Aku kan suka baca ya. Suka baca. Awalnya belum berpikir mau nulis. Sebelum suka baca itu, aku paling jengkel kalau pengalaman mengarang di sekolah. Oh iya. Itu kelas 3 SD ke bawah lah, kelas 4 lah, kelas 4 SD ke bawah lah. Itu paling menjengkelkan setiap kali dapat tugas PR ya dulu namanya. Iya. Atau dikerjain di sekolah atau ulangan kan ada mengarang. Itu menjengkelkan sekali itu. Yang ke rumah nenek? Iya, pasti pada suatu hari pasti membukanya. Jadi bingung sekali. Atau dahulu kala? Dahulu kala kalau belum. Enggak ya. Pada suatu hari seperti yang kita ketahui, itu pasti pembukanya seperti itu. Dan itu paling menjengkelkan, paling malas. Itu aku benar dapat nilai berapa? Paling terendah di kelas karena itu. Waduh, pengarang Indonesia dapat nilai bahasa yang rendah, pengarang nih. Ya memang tidak menyenangkan ya. Menurut pelajaran bahasa Indonesia itu tidak menyenangkan, apalagi dulu mungkin teman-teman yang angkatanku ya, yang kelahiran 75 ke atas ya, mengalami ya. Kalau di SD dulu ada langkah baru namanya. Langkah baru tuh grammar, tata bahasa. Oh iya, saya nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa kemudian ada pelajaran membaca bahasa Indonesia. Terus pelajaran tata bahasa sudah ada tersendiri, itu terbitan tidak salah balai pustaka. Tapi kemudian ada lagi langkah baru. Langkah baru namanya. Jadi pendidikan bahasa Indonesia kayaknya aku lupa ya. Itu paling banyak. Itu paling banyak. Karena ada tambahan langkah baru itu. Langkah baru nama ininya. Itu apa kontennya? Tata bahasa. Oh, tata bahasa juga. Itu menjengkelkan sekali itu. Nah, aku tidak suka menulis karena dibebani dengan linguistik ini ya. Ya bukan tata bahasa lah, tata bahasa. Yang aku suka ya membaca, ya buku yang membaca itu, buku paket yang membaca itu. Iya. Itu karena ada itu isinya cerita tentang Budira, keluarga Budira. Bapaknya bapak dan ibunya dari sebut nama. Cuma Ibu Budi, Bapak Budiwati. Cerita itu lah. Itu sekitar. Saya ada itu. 12 cerita. Yang bukunya panjang itu kan, memanjang. Iya. Saya dapat, saya dapat. Itu. Ada tulisan bagus di belakangnya. Buku ini dipinjamkan. Tahun depan adikmu akan menggunakan buku ini. Nah, saya protes tuh, saya nggak punya adik. Jadi waktu saya boleh tidak mengembalikan buku ini. Itu Sun. Nah, tertarik menulis ya mungkin karena mulai membaca ya. Awalnya ya cergam ya. Iya. Yang bukan komik. Yang Petruk Gareng, kayak Petruk Gareng. Bukan, cergam itu ya komik Indonesia. Dulu disebut cergam. Ada yang silat, ada yang Gundala, Godam, terus apa lagi? Kisah ini. Oh iya. Ya yang dari luar ya kayak Dona Bebek. Ya Dona Bebek sudah ada, Dona Bebek, baca Ananda, baca apa. Ya nggak ada pikiran sama sekali menulis, cuma
aku lebih awal-awal pikir lebih menyalin ya. Meringkas. Ya. Meringkas. Jadi cerita-cerita aku baca atau artikel yang aku baca, itu aku ringkas. Kemudian aku tulis tangan, kan nggak ada mesin pi. Yeah. Tulis tangan bagus-bagus. Terus aku jilid. Aku bikin hardcover dulu pakai karton. Oh, bikin sendiri loh. Iya, pakai hardcover, pakai itu loh. Apa? Iya. Lem yang untuk clipping apa yang hitam itu? Yang hitam, iya. Wah, udah mengarsip ya tulisan sendiri. Enggak, aku membayangkan itu buku. Padahal itu tulisan orang, kuringkas. Tapi kan sudah tulisan tanganmu. Tulisan tangan. Aku bisa bikin buku sendiri itu loh, senang. Itu aja. Itu kapan? SD? SD. SD kelas 5 lah kayaknya, kelas 5 kelas 6. Iya. Aku lupa persisnya. Tapi kalau menurut majalah dinding itu SMP. Oh, sudah ada mading di SMP-mu ya? SMP mading. Oh, mulai di mading. Itu ada guru bahasa Indonesia dari Jawa lah. Dari Perapatan Sadal. Nah, itu dia suka sastra. Suka sastra. Nah, kemudian dia suka itu loh, menceritakan kembali pembacaan-bacaan dia. Sandiwara radio. Sandiwara radio yang dia suka di Jogja. Oh, diceritakan. Dicerita di kelas. Jadi terus dia bikin mading. Ya, aku nulis puisi. Wih, udah nulis puisi ya. Puisi pertama aku ingat, tapi maksudnya bukan ingat apa isinya bukan, tapi tentang Irak, tentang serangan perang Hussein ya. Perang Iya. 91 pokoknya waktu itu aku mengeluh-ngeluhkan Saddam Hussein sebagai pahlawan Islam, pahlawan Asia. Yang berani melawan Barat. Itu kayaknya pengaruh karena bacaan koran ya. Simponi Swadesi kan bapakku langganan. Terus Harian Indonesia yang Bahat yang itu. Di masa itu kayaknya cuma ada 2 berita utama, Sun. Selain Iran itu, seingatku ya, orang bapak warung kopi, sama satu lagi itu ini petinju Mike Tyson. Iya. Kan? Aku langganan bola, mulai kelas 5 SD. Bola, dan dulu pernah bercita-cita jadi wartawan bola. Wah, canggih. Tapi ya tulisan puisi pertama aku ingat itu, pokoknya itu ya bukan karena kesadaran ya, kesadaran bahwa Saddam Hussein seorang yang heroik bagi sebagian kalangan. Kemudian berani menentang Barat ya. Bukan kesadaran itu, kupikir karena bacaan ya. Karena media yang tersedia waktu itu memang di Indonesia mengeluhkan Saddam Hussein. Iya. Kecuali ya media mainstream kayak Kompas ya enggak lah. Itu Swadesi Sentana itu ya berpihak ke Islam. Nah, meskipun mereka jualan togel. Oh iya. Jualan togel kan media itu kan. Benar. Ya habis itu ya lanjut nulis di mading. Ada kelompok penulis nggak kamu waktu itu? Belum ada? Enggak, tapi yang ngasuh mading bukan aku, teman-teman ya. Terus aku pernah juga kasih ini ring ya. Dipinjamkan apa tadi? Diberikan apa tadi waktu SMA? Bukan dipinjam SMP, bukan dipinjamkan mading. Nah, kalau lari kemana-mana ini payah harusnya. Mading. Habis nulis puisi aku nulis itu. Aku ringkas Alpikat dan Ajak Demsai. Dia dari tablet monitor kayaknya. Itu ceritanya menarik. Kisah perjalanan hidupnya sebagai petinju. Sudah tuh di TVRI waktu itu kayaknya ada seri pendek 4 episode ya tentang Ajak Demsai. Aku nggak tahu yang itu. Jadi bagaimana dia dari bar ke bar sama kakaknya. Mencari uang dan adu pukul. Dulu istilahnya adu pukul itu. Iya. Baru kemudian dia tawarin masuk ring. Ada yang promosi dia, kemudian dia naik ring. Jadi petinju. Hanya menjadi juara dunia. Nah, itu artikel sudah tuh. Karena aku bisa menggambar ya. Oh iya. Bisa menggambar, kemudian aku disuruh jadi ilustrator. Itu bukan majalah dinding. Itu majalah itu apa ya, berita liturgi kayak lembaran yang disebar di masjid-masjid itu. Itu punya gereja. Buletin. Bukan buletin ya. Cuma 2 lembar. Iya. HPS dilipat di fotokopi. Iya. Buletin namanya, buletin Jumat namanya. Ya kayak gitulah. Itu anak gereja kamu dulu ya. Anak gereja. Terus bikin ilustrasi. Tapi bukan penyanyi ya. Bukan, ya. Bukan, itu paling mengerikan itu. Setiap latihan kur hari Jumat kan aku sekolah Katolik SMP ya. Iya. Itu loncat Wulan Legend lah. Anak aku bukan takut nyanyi, bukan. Sebenarnya basic pun tidak bisa nyanyi. Tapi itu menjengkelkan, itu menyita waktuku main. Karena menghabiskan waktu. Kamu nggak suka menyanyi, Sun? Ya, suka nyanyi kamar mandi.
Oh. Tapi ya suaranya bisa dipertimbangkan oleh Indonesia Idol misalnya. Nah, terus ya itu selama 3 tahun ya sampai SMA aku ngasuh itu ya. Belajar puisi curhat lah. Iya. Oh, puisi dulu. Ya, tapi masih lebih bagus ya puisi Narbit. Yang salah. Narbit siapa? Narbit siapa? Ya nanti yang kritikus besar kita yang penjaga. Oh, iya. Astaga. Nah, terus masuk SMA ya aku ngasuh majalah sekolah. Itu bacaan lebih banyak. Iya. SMP sudah mulai baca ya, tapi baca maksudnya sudah mulai baca sastra ya, tapi ya yang bisa didapat sejauh yang bisa didapat dari pustakaan sekolah kayak Abdur Muiz, Salah Asuhan, Siti Nurbaya. Itu ya buku-buku yang tersedia lah. Iya. Terus tapi ya itu bukan favoritku, ya cita-cita anak-anak lah, Trio Detektif, Lima Sekawan, Emily Britton. Terus apa lagi ya? Ya di samping cergam-cergam itu cergam dari lebih dini. Cergam ini teman bacaan juga. Oh itu sewa buku. Menarik. Itu cergam si Boda dari Guantu. Macam Gundala, pokoknya Gundala Godam itu aku banyak dulu. Aku kayaknya dapat dari orang beli bekas itu. Bukan dari sewa buku. Ada jual ini juga kan, Sun? Jualan sandal bekas, apa namanya, yang plastik itu loh. Terus nanti kita tukar sama majalah. Tempatmu ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, itu ukuran balon-balon. Oh, balon ya. Balon, pistol listrik. Terus aku ada itu majalah ini Petruk Gareng biasanya ada. Kalau Petruk Gareng itu aku beli, itu murah. Iya. Itu murah sekali waktu itu. 300. Iya, 100 200 lah kayak gitu lah. Lumayan banyak koleksiku. Iya. Tapi ya ada yang sebelum aku ingat masa sebelumnya Petruk Gareng sebelum dia menjadi tipis sekali ya. Itu ada lebih tebal serius, ada megaloman humoristis kan deh. Ada tahu aku pernah lihat. Biasanya humoristis ya. Iya. Humoristis apa humoristis aku lupa. Humoritis. Ya kebanyakan hantu. Iya, horor. Tapi dia panjang, dia bisa sampai 64 halaman. Iya, dulu lebih panjang sebelumnya. Iya, 48 halaman satu seri cerita gitu. Aku tahu tuh. Itu. Buat komik ya itu lebih dini ya, mungkin ada cergam itu ya. Buat cergam itu. Itu bapakku kan selalu beliin kakek beliin buku gambar itu supaya aku gambar bagus maksudnya gitu. Ya kan? Aku bikin kotak-kotak. Oh, urutan komik ya? Gambarnya asal aja. Yang penting ada ceritanya. Nah, itu nikmati sendiri. Tapi belakangan agak besar, itu aku gambar lebih bagus. Biasa dinikmat itu ada teman-teman tetangga yang nikmati. Oke. Terus jadi pertama kali menulis puisi berarti ya? Sebelum menulis cerpen ya? Iya, puisi. SMA masih makin intens. SMA jarang menulis puisi. Malah jarang ya? Jarang. Karena aku merasa ada ya puisi-puisi curhat itu nggak ada menariknya. Iya. Taunya cuma puisi curhat toh. Iya. Nah, aku nulis cerpen, tapi cerpennya mode cerpen niru cerpen aneka lah. Oh, sudah nulis juga ya? Oh iya, aneka. Tapi di majalah sekolah. Aneka sama Anita Cemerlang dulu. Iya. Dua majalah itu ya. Nah, itu. Niru itulah. Aku nulis di majalah sekolah. Terus mulai kepikir serius ngirim ya sekitar kayaknya kelas 2, kelas 3 SMA. Itu udah mulai kirim ke Anita Cemerlang sama cerpen ya. Cerpen. Itu ketik. Ya, udah terus di fotokopi, terus kirim direct post. Sering mengirimkan dulu tuh. Enggak gitu sering tapi ya lumayan lah. Pernah dimuat? Dimuat setelah tamat SMA. Pas aku nerima ijazah tamat SMA itu dimuat di majalah Hai. Oh Hai ya? Oh iya. Hai kan ada Lupus. Lu suka Lupus ya? Lupus ya? Baca, tapi Hai agak susah didapat di tempat. Iya. Kalau Anita lah. Anita mudah dapat. Anita Aneka mudah dapat. Keren banget dulu ya. Isinya prosa semua ya. Cerpen gitu. Oh, itu, Pak. Aku tahunya ada Alwi di situ dulu. Ada Alwi yang aku ingat. Iya, ada Alwi Pemret. Pemret ya. Terus itulah Kurnia Effendi. Iya, Kurnia Effendi. Terus aku masih simpan loh sebagian di rumah. Aku udah nggak ada sih. Terus siapa yang teman kita Jufidar. Sama ada siapa lagi ya? Aku lupa sih. Tapi memang pada akhirnya teman-teman kita temukan di sastra. Tapi ya yang pengaruhi ya aku pikir Lupus. Iya. Anak-anak Mama Alin, Bubin Lantang itu. Terus para Roy Golagong. Ya itu jelas mempengaruhi ya
ketertarikan menulis ya. Iya, iya. Ya karena apa namanya? Menarik bagi remaja. Iya. Apalagi yang suka keluyuran ya. Nah, kemudian ini aku bisa enggak kepikir mau jadi pengarang atau apa enggak. Tapi kepikir, tapi rasanya aku bisa menulis sesuatu. Iya, iya. Bisa aku kan di kepala aku banyak cerita kayaknya. Kayaknya aku banyak cerita aku ingin ku tuangkan. Terus ya ini ada media. Ada media dari kalau coba sebatas majalah sekolah kan. Ya ruang lingkupnya ya cuma anak-anak sekolah yang baca. Aku coba pikir itu. Dan katanya dapat duit. Katanya dapat duit di media. Katanya dapat duit. Aku tarik makanya. Bisa bercerita, dibaca orang terus dapat duit. Pikiran gitu itu. Bukan mau jadi penulis, enggak kepikir. Tapi belum ada teman sesama penulis, enggak ada. Udah ada komunitas atau apa gitu yang kamu kenal atau penulis? Enggak ada sama sekali. Itu waktu sampai SMA. Sampai SMA enggak ada. Cuma taunya ya pengarang ya penulis di cerita-cerita remaja itu. Enggak kepikir sasaran Kompas. Itu bapak aku enggak langganan tapi selalu ada untuk bungkus-bungkus itu. Korannya? Ya, untuk toko, untuk bungkus-bungkus. Di toko. Koran apapun banyak lah di tempatku itu. Jadi ya aku tidak pernah baca cerpen-cerpen Kompas, tidak pernah aku gubris. Ya kalau Kompas ya aku cari Mike Tyson dulu, aku clipping bukan fotonya, gambarnya. Gambarnya kamu ambil. Gambarnya aku ambil sepak bola juga aku clipping. Iya. Aku ingat juga koran bekas tuh yang. Clippingku banyak sekali, puluhan. Iya. Ada edisi sepak bola, edisi tinju. Itu dipisah-pisah. Dipisah. Betul, kamu sudah mengkliping dari. Mengkliping. Aku koran bekas tuh yang aku ingat tuh ini. Dan itu pelakukannya sangat ini kayak koleksi perangko. Ini nggak, kamu ingat nggak komik-komik di apa namanya di pos apa? Itu loh yang ada seri-seri komik di koran Jakarta aja loh. Apa yang iya. Itu baca juga. Ya Doyo, ya. Doyo siapa yang ada beberapa seri. Iya. Kepalanya cetak sebelah yang preman. Iya, kepalanya botak di atas. Kan dibikin film kemarin tuh, Son. Ali Oncom ada 3 dia kemarin difilmkan sama Falcon. Itu cukup legendaris kan, aku menemukan beberapa gitu. Itu baca itu. Kalau di kampungku biasanya dipakai untuk ini, Son, untuk dinding ditaruh. Jadi koran itu dibentang di dinding. Kalau itu bungkus-bungkus. Kalau aku tinggal di kota ya, di kota kecamatan ya, yang dengan apa nama aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Iya. Jadi pasar tuh ya. Ya, peredaran koran-koran cukup ini. Buku yang cuma yang enggak. Kalau media bentuknya koran ya. Koran itu banyak. Terus ya kenal buku lebih serius ya, buku saya ada Pusakaan dan Wanita 5 itu ya aku baca Mahasiswa Lauris itu di situ ya. Terus apa lagi ya termasuk itu yang aku ingat aja ya, NHD ini nulis itu loh tentang biografi Amir Hamzah dan Bedul Novel. Aku nggak tahu. Pangeran dari Seberang. Belum tahu. Terus apa lagi ya? Pokoknya buku-buku itu lah angkatan balai pusaka banyak di situ. Di samping lebih banyak lebih lengkap daripada sekolah. Kalau sekolah itu angkatan Kristi, Gramedia lah. Angkatan Kristi aku bukan balai pustaka ya? Aku malah balai pustaka. Enggak, itu Gramedia. SD-mu di sekolah apa, Son? SMP, SMA, Son? Dari TK sampai SMP aku sekolah Katolik. Sampai SMP. Iya. Terus SMA aku sekolah umum. Waktu itu SMA Katolik belum ada. Setelah SMA Katolik ada setelah aku masuk SMA. Setahun setelah aku SMA. Di kecamatan itu? Kecamatan. Di Belinyu itu? Di Belinyu. Jadi SMP Katolik itu cukup ramai, cukup besar ya. Dan sekarang udah SMP-nya sudah tutup, tinggal SD. SMP-nya udah nggak ada juga? SMP-nya nggak ada lagi sekarang. Terakhir aku pulang masih ada, tinggal 2 lokal ya, 2 kelas. 2 kelas. Nah, kenapa memutuskan ke Jogja, Son? Ya, aku mau belajar sinematografi ya dulu ya. Visual ya. Aku cek ya, itu sudah ada internet dan aku setelah gagal kuliah dulu. Kamu sempat kuliah di? Ya, sempat kuliah di Sumatera lah. Di Palembang? Di Lampung. Lampung. Iya ini terlupakan itu. Itu dasar di bahasa. Maksudnya jeda tahunnya ada setahun atau 2 tahun? Ya, tambah SMA sekitar setahun. Di sana iya.
Terus ya udah selesai. Balik ke Bangka. Aku ya kerja apa aja lah. Jadi pernah jual kacamata, kuli bangunan kayak Makan Junaidi. Oh, sempat juga. Terus jadi wartawan. Oh, udah wartawan. Ya. Oh, baru kemudian ke Jogja. Kemudian baru ke Jogja. Terus aku berpikir, oh ini aku kok ingin belajar seni fotografi. Aku cek di DKJ. Ya, Jakarta dulu. IKJ Jakarta dulu. IKJ cek online. Tuh ada internet di warnet. Mahal sekali, dari mana aku dapat duitnya ini? Sekitar masuk kayaknya sekitar 3 juta satu semester, berapa aku lupa. Terus aku dengar dari teman dan isi Jogja. Ya udah, dengan uang seadanya aku berangkat. Tapi sudah ada di sini ada teman? Hah? Di sini ada teman? Di sini ada satu orang Flores ya. Mas siapa Mas Birlo apa namanya? Aku lupa namanya. Terus dia pernah penelitian ke Bangka untuk S3 ya. Oh, dia kamu kenal dia. Tentang lumpur Singapura. Terus aku bantu penelitian dia dulu. Oh. Terus aku kontak dia. Waktu itu HP pinjem. Oh iya. Kontak dia, oke, dia bilang dia jemput aku di Tugu, stasiun Tugu. Oh, dia kereta ya. Terus aku datang sampai dari Jakarta, dia jemput terus ya bawa aku ke rumah mertuanya di Imogiri. Oh, di Imogiri. Semalam terus dicariin kos karena dia ke luar negeri. Oh. Setelah aku hilang kontaknya. Nggak pernah lagi kontak sampai sekarang? Ya aku udah punya HP kan, catat antar hilang. Iya. Sekarang nggak punya kontak, aku nggak tahu di mana beliau. Facebook nggak ada? Nggak ada. Oh. Iya. Oh, itu pertama kamu sampai di Jogja berarti ya? Iya. Pertama kali ya? Iya. Itu ini Son, kamu lulus SMA tahun berapa? 96. Kuliah ke Jogja 2002 ya? 2003. Langsung terima diisi berarti? Ya aku ikut tes. Nah, kenapa ngambil pilihan itu? Apa di kafe dulu ya? Ya karena aku berpikir industri dong. Aku harus punya apa yang bisa untuk dunia kerja loh. Iya. Ternyata ya aku tidak bisa diatur orang memang. Iya. Tidak bisa diperintah orang. Iya. Berarti iya. Kamu setahun lebih dulu dari itu ya? Nggak sampai setahun, Son. Nggak setahun berarti kan? Kamu duluan dari aku di Jogja. Iya. Nggak sampai setahun. Ya, kau datang dengan anting-anting dulu. Iya, keren aku ya itu Son ya. Keren sekali. Ini ceritakanlah cerita lucunya, Son. Nanti aku cerita juga yang lucu. Pokoknya Suli pakai topi, ada namanya Lie tulisannya. Pertama kali aku dengar obrolan soal yang agak teologis gitulah. Wah, Suli cerita soal inilah pendapat obrol soal agama gitu. Wah, ngeri deh bapak ini gitu. Kita sebelum jadi sarjana filsafat UIN. Oh ya belum. Nah, kalau berikutnya aku tahu ceritanya, Son. Dan aku tidak tahu kan yang ke belakangnya. Ya, yang pasti hari itu aku duduk di rumah Raudal. Nah, duduk ngopi sambil rokok. Terus orang bilang adikku mau datang. Nah, aku mau jemput ke ini Tugu. Iya, ke Tugu. Saya datang, bajunya kuning, orangnya hitam, rambutnya merah-merah dikit tuh. Rambutnya dipirang, dipikok. Iya. Terus anting-anting di hidung sama di bibir. Masih ada itu ya. Dan selalu menunduk. Ketemu siapapun selalu menunduk. Dia kan pemalu sebenarnya. Iya. Dan ternyata dia bawa buku-buku catatan dia yang isinya cerita dan puisi. Banyak sekali. Kamu kagum ya, mengingat dirimu. Kagum sekali. Aku tidak pernah melakukan seperti itu. Iya. Hari kedua, hari ketiga ya kita di Jogja, aku dan Sunli, kita mau ke Kedai Kebun. Iya. Ingat nggak, Son? Nah, Sunli yang dipercaya ini naik sepeda ya, sebenarnya sepeda. Terus aku body bonceng Sunli gitu. Jauh sekali Kedai Kebun. Buatku ketika itu. Ternyata Sunli memang nggak tahu jalan dia. Sampai sekarang kadang nyasar jalan. Aku masih sampai sekarang aku mau ke Kedai Kebun masih ini. Salah. Yang mana nih lorongnya? Iya, dia harusnya lurus, dia ternyata lewatnya jalan Bantul. Gitu. Aku lama kemudian baru tahu, aku nyusuri lagi loh Son, jalan-jalan itu Son. Oh, ke sini dulu Son, aja ke jalan. Itu acara Bang Martin waktu itu ya. Nah, 2 hari kemudian itu kayaknya baru Bang Zen datang ke Jogja ya, kita ketemu Mas Cindil itu. Itu ceritanya. Oh ya, dan Bang Zen waktu itu ya. Iya, Bang Zen. Makan di mau naik sepeda ya. Resihan itu. Iya, naik sepeda. Aku udah lupa namanya. Pokoknya kamu dibonceng sepeda besar itu. Oh ya, yang engkong ternyata enggak bisa naik sepeda. Bisa sepeda kamu. Dia naik sepeda mengerikan. Kayak ular ya. Oh. Dan nabrak yang aku ingat itu nabrak polisi tidur yang lagi dibangun orang. Terus ditanya, "Bang, bisa naik sepeda?" "Oh, bisa." Sudah alasannya sudah lama sekali tidak pernah bersepeda. Kita
juga pertama kali naik motor juga gitu kan, Sun? Hah? Pertama kali naik motor. Enggak, itu karena aku gugup. Iya, karena pertama kali naik motor. Kalau di Bangka enggak gitu. Di sini aku gugup. Aku membayangkan ini. Aku naik motor di kota besar. Jadi satu hari ada teman kami, sepupuku sih, Dahen, beli sepeda motor baru ya. Kita langsung pakai motor itu, beli makan di warung Padang ya, Sun. Langsung dia bawa, aku bisa, kata Sun. Baliknya kita nabrak cewek lagi berdiri di ini ya, nunggu bis ya. Jadi saking gugupnya Sun Li, jadi jarak sekian meter gitu dia tidak merem pakai rem motor, rem kaki. Karena gini, aku punya ini dah. Itu psikis kota kecil. Iya. Sama halnya dengan aku tidak bisa hafal jalan itu. Itu karena di kota kecilku luas jalan utamanya cuma berapa? 3, 4, sekitar 5 lah. Sekitar 5. Ya kan? Dan pendek-pendek. Iya. Ya kan? Nah, dan kendaraan tidak sebanyak sini. Tidak ada lampu-lampu lalu lintas. Iya, paham. Ya, itu buat psikis terganggu, aku pikir. Aku renung sekarang ya. Kenapa aku udah sampai sekarang susah hafal jalan? Karena ya tak loh. Pengalaman dengan kota kecil ya cuma situ. Tapi orang Padang rata-rata ini pintar hafal jalan. Tapi Sun memang selalu punya alasan ya untuk hal-hal yang tidak bisa. Hai. Itu. Nah, setelah di Jogja Sun diisi, kamu sempat balik ke kampung lagi ya? Ya, aku sejak semester aku wali. Nah, yang ini akhirnya yang tidak memutuskan tidak ini tuh loh. Enggak, karena gini. Aku pulang tahun berapa ya? 2005 atau 2006? Enggak, aku tiap tahun pulang. Aku 2005 tuh aku pulang aku agak lama karena aku udah punya uang. Sudah tuh. Satu aku sempat tabrakan moral kan. Oh, itu di sana, di sini. Di Bangka. Oh, di Bangka. Oh. Itu aku nggak tahu ceritanya tuh. Itu yang buat aku lama setahun ya. Iya. Tapi aku minta urus cuti sama Kaida. Di kampus masih cuti tuh. Masih cuti. Terus semester berikutnya aku cuti juga 2 kali cuti. Itu maksimal. Balik ke sini aku mangkir satu semester. Terus mau masuk lagi harus dibayar berapa? Itu semester 8 itu. Oh, harusnya semester 8 ya. Itu semester aku mau bayar lagi untuk ngurus balik lagi itu aktif lagi itu harus bayar berapa juta itu? Aku lupa. Oh, itu yang bikin kamu memutuskan tidak. Mata kuliahku ketinggal jauh sekali. Anak-anak lain sudah ya udah akhirnya sama 4 teman sama Rosid, Yayan sama Arif aku udah seruin. Itu habis gempa. Oh, setelah gempa ya. Oh iya. Terus baru masuk isi tahun berapa? Masuk UIN 2008. 2006 ya. Gempa. Oh, setelah gempa itu ya. Gempa. Iya. Akhirnya selesai di UIN ya. Jadi pas pulang hampir selesai, dipaksa dosen selesai. Karena aku kan sudah lama selesai mata kuliah, tinggal 1 mata kuliah yang kemudian kuulang. 3 tahun aku bayar terus, tidak bisa ngerjain skripsi sama beratnya dengan nulis novel. Iya. Tapi beratnya di skripsi karena malas itu, kenapa aku harus kerjain ini? Iya. Aku berpikir seperti itu. Tapi jadi itu apa dulu novelmu yang Rusdi ya? Iya, ada Satanic Verses. Oh iya. Ya ada 400 halaman ya, tapi tidak tuntas sih. Yang ujung-ujung yang bab apa terakhir sudah ngacau nulisnya karena ngejar 11 hari lagi DO. Oh, itu sudah tidak diperiksa lagi sama dosen, sidang aja. ACC gitu ya. Langsung ACC sidang aja. Iya, jadi sulit dia dulu obsesinya juga menerjemahkan Salman Rushdie itu. Sudah tinggal 1 bab yang belum. Oh iya toh. Ya hasil rapi kan, cuma aku udah mau keluarin lah. Nah, kemudian soal menulis tadi balik lagi ke menulis ya. Berarti fase kamu pulang dari Lampung berarti aktivitas menulis sudah mulai aktif ya? Iya kan sejak SMA nulisnya. Iya, maksudku aku baca cerpen-cerpen awalmu kan udah disiapkan. Oh enggak. Aku di Jogja baru nulis lagi. Oh, baru di Jogja lagi ya? Di Bangka ya nulis berita lah, nulis iya. artikel visual untuk ini lah, untuk koran-koran lokal, untuk majalah lokal. Jadi saya pertama kali datang ke kos ini menyedihkan sekali kondisi kosnya waktu itu ya. Itu kosmu yang diisi pertama ya? Iya, itu yang diantar sama ini. Iya, oh itu kos itu ya? Yang diantar sama kawan-kawan. Dan bahkan ributnya memang sudah muncul dari sejak awal sih. Itu sudah bertengkar dengan tetangga kosnya. Itu berantem. Jadi itu orangnya tak beres. Narkoba kan, orang narkoba. Jadi sempat ribut dengan tetangga kos katanya, sekarang Sunli ceritanya. Tapi yang memang menyedihkan kos itu ya Sun ya?
Iya, dan apa namanya, tapi ibu kosnya baik sekali. Ibu kosnya baik sekali, aku mau pindah tidak jadi karena itu dia baik sekali. Kadang dulu aku kan kadang bayar untuk makan di sana. Makan di dia. Ya, tapi ketika aku lagi tidak punya uang juga dikasih makan, makanya aku jadi pindah. Iya. Dan malamnya kita duduk di angkringan, pas Suli pulang dia jatuh ke sawah. Itu ada sawah di situ ya? Enggak, itu dini hari aku kelaparan. Iya. Oh, kamu keluar yang ambil sepeda ibu kos. Iya. Kan makan lebih cepat kan? Oh, kan kamu belum lihat gelap kan? Belum punya sepeda ya? Belum. Aku udah punya sepeda. Punya ada sepeda yang oh, dikasih Mawi. Ya. Aku kasih Mawi. Oh, Mawi yang ngasih itu? Aku kasih ke Mawi. Oh, kamu kasih ke Mawi. Iya, itu yang sepeda yang memboncengku itu, yang mau ke kedai kebun. Oh enggak, kalau itu sepeda ibu kos yang itu. Oh, itu sepeda ontel itu. Iya, yang ontel, iya benar. Itu pinjam itu, dia baik, dia selalu pinjemin. Setelah itu kamu pindah ke mana, Sun? Pindah ke Mami. Oh, kamu kos itu juga dulu ya? Aku ambil kamar belakang itu sebelum itu setelah kau di situ dengan berbagai cerita romantis itu. Iya. Aku balik lagi dari Bangka baru di situ. Oh, yang keduanya ya. Tapi kamu kuliah di UIN? Belum. Oh, belum kuliah di UIN ya. Iya. Oh, baru iya. Santai-santai aja, tidak apa-apa cuma nulis. Oh iya, baru kos di itu ya di utara ya. Iya, yang Suli datang ke kosku dengan muka berkeringat dan pucat, dia nanya, "Kamu tahu nggak kosku di mana?" katanya. Aduh. Dan aku termakan promo Koto tentang rumah Pitika. Jadi Koto punya statement dulu. Semua orang yang datang ke Jogja main ke rumah Pitika. Kalau tidak belum ke Jogja. Itu dahsyat sekali bagiku. Terus Sun, katanya kamu juga sempat ini Sun, pernah ikut jadi model majalah Hai dulu. Hai, itu nggak boleh. Tapi benar nggak itu? Enggak. Oh enggak ya. Kau ceritanya begitu dulu. Oh, itu bohong ya. Itu kalau wawancara Abri ini jangan dicerita, itu pribadi. Itu pribadi. Oke. Nah, di Jogja tulisan pertama dimuat di mana? Di Bernas. Oh, Bernas. Oh, sama. Di Bernas. Bang Raudal yang antarin ke redakturnya. Nah, kenal Bang Raudal gimana ceritanya, Sun? Kenal rumah lebah ya? Aku sudah kenal nama besar Raudal Tanjung Banua. Oh iya, dia besar namanya. Iya. Ada rumah lebahnya setiap hari tulisan. Kamu nyari? Terus dibilang sama Isbedi Setiawan. Dikasih nomor Bang Raudal. Contoh aja, Anda datang aja ke ini. Oh iya. Itu awal-awal kamu di Jogja juga berarti? Semuanya sudah kuliah di ISI, sudah jalan kuliah lah baru aku nyari. Baru jalan ya. Nyari Bang Raudal juga salah jalan. Terus sampai berhasil setelah nanya orang ya, setelah setengah mati baru ketemu, sampai ngobrol-ngobrol beli buku. Waktu itu baru keluar ini Pulau Cinta di Peda Buta. Oh, punya dia ya. Terus pulang, rokokku kan ketinggal. Rokokku ketinggal, aku balik lagi ambil, sudah ingat jalan lagi. Itu setengah mati, butuh 1 jam lebih baru ketemu lagi. Jadi Sunli bahkan punya rokok loh, koreknya ketinggal, dia sampai di rumah dia balik lagi loh, dari koreknya. Jadi korek Sunli enggak, rokok itu baru beli, itu jarum 76. Sunli juga menandai koreknya biasanya pakai karet. Contohnya. Coba lihat contohnya. Ini kalau ketinggal dijemput lagi loh. Nah, kalau ketinggal sama orang ada Sunli berarti ini kasih korek. Itu. Itu ciri korek Sunli loh itu. Terus Sun, komputer sudah ada Sun? Di Jogja sudah pindah komputer? Belum, aku numpang sama awal-awal aku kuliah tuh di depan kampus itu ada rental. Oh iya. Itu lengkap semua programnya. Ya, aku biasa kerjain tugas di situ. Kadang numpang teman. Oh, di kos teman ya. Menulis di sela-sela itu juga. Ya menulis di salah satu biasanya ya. Loktong ya. Cerpen yang sering diobrolkan kita. Itu ngerti di mana aku lupa. Kadang di warnet aku ngerti. Lotong dimuat di jurnal cerpen ya. Di jurnal cerpen. Soal pintu itu ya. Kan, itu tentang trans, tentang yang pintu itu nggak jadi patungnya orang Cina. Nggak jadi berarti, nggak pernah dimuat. Yang nggak pernah diperbaiki lagi. Yang ada menjebol pintu itu loh, dia mati. Oh, itu pintu jenazah di horizon itu sudah. Oh, udah ya. Sudah tahun berapa itu sudah? Itu kan cuma awalmu yang kita obrolkan dulu itu. Oh, sudah lama itu jauh setelah langsung. Jauh setelah langsung. Itu 2005 itu. Nah, ada kesadaran nggak menulis tema-tema soal identitas itu Sun? Ada, karena gini loh. Aku selalu berpikir di samping ini ya, sebenarnya ya kesadaran belakang ya bahwa kita tidak mesti dibebani oleh perihal kampung halaman ya. Tapi ya
Ya memang kondisi kebutuhan ya, aku pikir ya. Karena kampung halaman kan selalu kita bawa kemana-mana, ya kan. Aku berpikir sekian banyak penulis berani bahkan identik ya dengan cerita tentang kampung halaman, kota kelahiran, macam dan itu bisa meluaskannya ke seluruh dunia apa salahnya. Ya kayak ya Pamu selalu dengan setting Istanbul Moyen dengan setting kaum timur laut, Rusdi dan Bombaynya. Ya aku kemudian berpikir ke arah situ bahwa ya apa salahnya aku kemudian menggarap tema kampung halaman. Ya dipengaruhi Bang Raudan juga ya kan, aku pikir selalu menggarap setting Minang ya. Iya. Jadi memang ada kesadaran itu ya. Ya karena itu memang pertama ya apa yang kita tahu. Iya benar. Apa yang kita tahu ya kemudian tapi ya seiring menulis kan ya baru kemudian kita sadar bahwa kita mesti melakukan studi lebih jauh, kajian terhadap teknik menulis, narratologi ataupun isi cerita itu sendiri, topik-topik tema-tema yang kita garap, kita mesti belajar lebih dalam, menggali, bukan hanya dari pengetahuan sekedar. Iya, karena aku ingat ini tema-tema, karena juga sama ada tema-tema cerpen kita, karena awal-awal itu kita sering ngobrol ya soal karya ya. Setelah kamu pulang Sun, cerpenku dimuat di Tempo. Yang poster kalau nggak salah Pak Burjo gitu. Nah, Suli bertanya, adalah obrolan-obrolan kecil soal Suli, dan akhirnya Suli juga menulis tema di luar tema yang bisa dia garap di Tempo. Kemudian gaya-gaya itu kemudian selalu identik dengan tulisanku di Tempo. Ya itu yang kemudian kusimpulkan, kemudian aku kan bikin penelitian ya, semacam ini. Ya apa yang disebut Selera Nirwan Dewanto itu. Oh yang kamu bilang soal konsep. Jadi kalau mau nembus koran Tempo ya gampang. Tinggal nurut dia aja, sukanya Nirwan Dewanto, gaya Tempo kayak apa. Karakternya. Dia tidak mau bawa kompromi dengan tema-tema Cina. Alasannya, aku pernah SMS dulu. Kau tahu atau berasa tahu? Dia menggugat itu, Nanti lah ada acara nanti tanggal berapa ya? 22 Oktober dengan Nirwan, tapi bahas dengan kritik. Bukan ngomong soal selera Nirwan Dewanto. Tapi ya selera mungkin bisa disampaikan di forum itu. Tapi tema-tema itu kemudian yang Cina kamu banyak menulis di Jawa Pos ya? Di Jawa Pos, di mana lagi ya? Tapi ya. Yang Horizon banyak. Horizon banyak. Jadi Sun ini termasuk teman yang artinya kan tidak terlalu jauh jaraknya ya Sun, proses menulis kita ya Sun ya. Salah satu orang yang sangat intens ya, yang aku kenal gitu. Ya dulu karena kenapa produktif, karena butuh uang. Ya salah satunya. Kan, karena kita cuma hidup dari itu. Menulis ya. Iya. Ya tapi kemudian seiring waktu kan banyak dari kita kemudian kan menjadi mungkin punya pekerjaan lain ya sebenarnya. Iya. Nah Suli artinya ada pendapatan lain lah. Iya. Yang sebenarnya kita bisa menjaga jarak ya. Dengan itu. Dulu apapun bisa jadi, pokoknya apapun harus jadi tulisan karena kita butuh uang untuk makan, untuk bayar kos, untuk kuliah dan semacam. Dengan kondisi ekonomi yang memang belum stabil gitu ya. Komputernya kadang-kadang kita nggak punya ya. Suli juga bawa disket banyak sekali dulu. Iya, saya sudah rusak semua. Dan orang pertama yang rusak semua. Di antara teman-temanku orang pertama juga yang beli flash disk. Jadi obsesinya waktu itu pas kamu pulang Sun, waktu di utara itu kamu bilang pulang balik ke Jogja nanti harus beli flash disk. Ya itu mahal sekali loh kayaknya. 200.000. Iya. 200 ya? Iya 200-an. Tapi aku dapat, kemudian kamu beli juga itu Sun. Aku dapat yang 74.000 flash disk 74.000 yang kalau rusak dikembalikan lagi ke orangnya. Ingat nggak itu di seberang? Ingat ya. Nah, aku punya itu cepat sekali rusaknya, jadi aku sering tukar flash disk di sana. Tapi disket itu, iya kenangan dan disket itu ya. Ya. Dulu disket itu isinya cuma berapa? 4 mega, Pak. Kecil. 4 mega kan. Kecil. Tapi dulu gambar-gambar pun kecil-kecil. Terus gambar-gambar bokep yang yang kamu simpan-simpan. Sudah dicari foto itu. Foto banyak sekali. Ada koleksi nggak Sun gitu? Suni punya soalnya. Jadi Suni ini disketnya ada judul-judulnya. Jadi seru sekali, dia punya kotak disket ya kan isinya, tapi begitu dibuka itu virus semua isinya itu. Enggak ada virus itu, aku selalu scan. Tapi isinya antara lain ada yang isinya naskahku, ada isinya gambar-gambar bokep. Sisa itu, pokoknya yang gambar bokep tuh foto selalu pinjam. Pokoknya yang ada, kalau ada ruang kecil sisa itu pasti dimasukkan ke gambar ya. Gambar. Itu kayak ini dulu ya, kayak kaset dulu ya mungkin ya masanya ya. Jadi ada ruang sisa, nanti ditempel-tempelin yang lain. Aku kenal disket yang besar loh dulu. Aku kan kursus komputer yang
MS-DOS itu ya. Yang pakai kontrol itu. Iya. Oh, disketnya besar lagi ya? Besar, lebih besar. Tipis. Itu aku kenal, aku pernah kursus komputer MS-DOS itu udah ada gunanya sama sekali. Dulu 7.500 harga disket ingat. Iya. Kayaknya segitu, lupa. 7.500. Tempatnya kita beli dulu di itu sebelah kampus isi kan. Itu yang lengkap dan disket. Nah, Suli begitu punya flash disk dia taruh jadi kalung itu, wah gagah sekali Suli. Wah, itu kemana-mana. Kalau buku pertama terbit tahun berapa Sun? 2009. Berarti udah lama juga ya. Malam Butain di Gama Media ya. Gama Media. Dan aku tidak pernah dibayar honor sama Rizal. Dibayar buku berapa ya? Nggak tahu. Aku lupa dibayar buku berapa. Oh, dikasih buku. Ya sampai sekarang honornya nggak ada. Oh. Ya termasuk yang nggak ada honor tuh Makam Seekor Kuda IBC. Cuma mana Iwan Bajang itu. Oh. Gampang. Nggak ada laporan, nggak apa-apa lah udah teman. Nah, Suli ini menariknya ini loh teman-teman. Dia orang yang sangat teliti loh soal itu. Cuma untuk buku dia misalnya, dia menjadi orang yang nyaris tidak peduli sih. Aku nggak tahu dokumentasi kamu gitu nggak Sun? Nggak, dokumentasi ada arsip. Pasti aku simpan 2, 3 lah. Itulah untuk apa namanya untuk kenang-kenangan. Meskipun ya kemudian aku selalu kalau baca buku lagi itu selalu menemukan cacat. Iya. Yang menjengkelkan. Iya itu. Termasuk yang baru-baru kan selalu ada cacat karena aku gini, aku udah kuat ngedit baca sampai lebih dari 3 kali aku udah kuat. Memang harus ada editor yang benar-benar handal ya untuk ini, soalnya pasti ada salah ketik, salah taruh istilah. Kalau konten enggak, aku kalimat kalimat ada biasa tahu salah istilah tuh karena itu ya itu menulis langsung ya, tapi jarang harus salah meletakkan istilah jarang, pernah 1-2 kali, tapi jarang. Tapi yang sering itu salah ketik, typo. Iya. Typo itu mengganggu sekali itu. Kayak di buku ini, buku yang apa namanya dari Belinyu itu, ada titeler tertulis olehku 2 kali, ada 3 kali, ada tiga kata itu titeler itu, 2 kali tertulis titeler. Itu kan kacau, itu kan fatal itu. Tapi kan bukan karena kita tidak tahu, tapi karena benar-benar apa kadang-kadang apa komputer itu otomatis itu. Iya berubah otomatis. Itu kita kalau baca kan tidak kuat ngeceknya. Kadang gini loh, makan dan makam itu salah ketik itu. Aku sering salah ketik itu antara N dan M-nya ya. Iya, makan terus apa lagi ya? Ada beberapa pokoknya gitu. Beberapa kata yang salah ini ya. Oke. Ceria aku pakai H. Oh, ceria itu. Jadi bukumu 5 apa 4 John? Bentar. Cerpen 3. Cerpen 3 ya. Cerpen 3 bahasa Indonesia, puisi 1. Esai 2. Mau aku lupakan ya. Esai 2. Kenapa dilupakan? Terjemahan bahasa Inggris yang oleh Lontar itu. Terus terjemahan cuma bahasa Mandarin. Iya itu. Iya, puisi-puisi Sunli ini juga aku ini sih cukup khas dan menarik sih. Aku suka puisi-puisi. Enggak, yang dulu itu yang sisi ulang angga itu sudah itu separuh itu habis buang ini. Isinya. Iya, kalau udah dibuang ya harus diedit habis-habisan. Tapi kamu kurang produktif di puisi ya Sun ya? Nggak banyak nulis puisi ya? Kamu ada bagus-bagus loh. Ya karena apa ya mungkin ya. Momen puisi ya, aku masih percaya pada momen puisi ya. Di samping memang aku ya tetap tidak bisa menulis puisi sekali jadi, tapi tetap harus ada momen-momen tertentu. Puisi itu beda dengan cerpen, bisa kita kembangkan dan teknik ya. Iya. Ada gagasan kembangkan, puisi tidak bisa. Puisi harus memang harus ada momen-momen. Karena dapat momen tuh bisa langsung 3 puisi. Tapi ya tetap harus kemudian diendapkan dulu baru diedit lagi setelah sekian lama. Dan banyak kamu di puisi juga ngomongin sejarah ya? Iya, belakangan dulu enggak belakangan. Nah soal ini soal kamu kan orang yang cukup ini ya, produktif di media sosial juga Sun ya. Nah, ya sebenarnya hiburan untuk mengalihkan. Enggak sih, karena apa ya? Aku kan sebenarnya pingin itu kan sama ya, kita mungkin butuh komunikasi ya kan. Belakangan setelah dulu sempat hidup keluyuran di jalan ya, aku sekarang anak rumahan sekali. Di rumah terus. Aku malas sekali ya, satu-satunya hiburan apa ya untuk komunikasi dengan orang ya lihat media sosial. Tapi aku juga ada nyaman dengan Twitter. Aku udah suka IG ya sesekali ya. Di Facebook Facebook aja. Nah, ya kalau mau pakai
Weibo misalnya kan orang-orang kawan-kawan di Indonesia jarang pakai. Kamu nggak ngeblok? Kebutuhanku kan dengan teman-teman di Indonesia bukan di luar negeri. Kamu nggak ngeblok? Hah? Nggak blok? Nggak ngeblok lagi. Dulu ya sempat berziarah fana itu. Oh dunia fana. Oh iya. Berziarah fana. Berziarah fana. Berziarah fana ya. Itu memang zamannya blog, belum ada Facebook waktu itu. Iya. Setelah pindah ke Facebook, sulit punya media yang cocok dengan dia dan suka ribut dengan orang. Nah itu kan ya, tapi makanya sekarang Facebook kurang menarik lagi. Kenapa? Karena nggak ada ribut-ribut? Karena susah ribut, kalau ribut diblokir. Oh banyak diblokir ya? Ya ribut karena nggak penting ya, tapi harus lihat kontes juga. Iya. Ya tidak bukan sembarangan. Ada tema-tema utama Sunli ya, yang ribut itu pertama soal agama ya, terus kedua itu mengolok-olok. Ada dua nama sih yang paling seru ya, olok ya. Narudin dan Dinja. Kenapa Sun? Ya kenapa dua nama itu kamu senang sekali mengganggu mereka? Kalau Denny JA pertama ya jelas ya apa yang dilakukan dia tuh ya sudah keterlaluan ya. Ya nggak gitu kali ya kalau mau jadi sastrawan ya. Mau dikenang sebagai sastrawan ya nggak gitu nggak pakai main uang lah. Iya. Ya kan? Ya manusia yang benar lah. Ya kan? Menarik, ya. Ya kan? Ya aku pikir tidak usah panjang lebar ya kita bicara nanti Denny JA orang sudah tahu semua lah. Ya kan? Popularitas yang dia peroleh di dunia sastra kan main uang. Orang dibayar kemudian untuk senang dia, kemudian dia bikin menghargai dirinya sendiri. Kurang sabar mungkin misalnya. Ya mungkin dia berpikir secara politis ya, dia hidup di dunia politik toh. Iya. Oh iya. Kacamatanya jadi agak berbeda dengan kacamatanya agak berbeda bahwa banyak sekali langkah-langkah sukses ya mungkin dipikir ya di dunia politiknya seperti itu. Bisa lihat uang. Iya. Ya kan dunia politiknya seperti itu, politik kita seperti itu. Ya mau menjadi anggota dewan, mau menjadi bupati, kepala daerah apa kan semua uang jalan. Iya. Ya mungkin dipikirnya di sastra ya kenapa nggak ditempuh dengan jalan yang sama. Atau itu jangan-jangan tuh benar menurut dia ini marketing. Ya kalau nggak ada orang yang jijik kemudian melawan ya mungkin berhasil dia. Iya. Berhasil kan dia bikin puisi esai dengan bayaran sekian lomba-lombaan banyak sekali yang ikut ya kan. Tapi menurutmu sekarang berhasil nggak dia? Ya berhasil versi dia lah. Menurut dia berhasil mungkin. Yang paling baru itu yang satu pena. Ya itu yang aku bilang itu yang bikin penghargaan diri sendiri tuh. Tapi kan waktu itu ketuanya belum dia. Ya kan bisa akal-akalan. Astaga, Sun. Nah kalau Narudin gimana Sun? Narudin ya. Ya Narudin ya kapasitas dia kayak gitu, tapi pingin sekali jadi kritikus besar ya kan. Ya mungkin kebutuhan uang juga pengaruh, tapi ya aku pikir ya Narudin ya kebutuhannya ya popularitas yang pertama. Dan kalau aku ya pengamatanku ya, ini bukan ya, orang kayak itu sekilas saja, bukan orang kayak itu tidak perlu diamati benar-benar, tidak perlu sampai apa. Ya dia melihat mungkin munculnya Tias Diadi, ya kan, menang esai DKJ, kemudian dianggap kritikus, bikin pengantar untuk berapa buku orang, kan sama-sama Subang loh. Mungkin dia, aku juga kenapa aku nggak bisa gitu loh. Tapi ia kan baca jauh lebih lama, ya kan? Dengan sebelum jauh menulis dia sudah baca. Kalau Narudin kan sebab mendadak, ya kan? Dari dua kasus tadi itu misalnya di NJA atau Narudin tadi itu apa sih persoalan apa sih di sastra Indonesia sebenarnya? Dari dulu kan gue pikir ya sama ya. Tapi ya belakangan kemudian mungkin karena kehadiran media sosial ya, kemudian semua terbuka ya, semua tampak kentara ya. Ya persoalan eksistensi pertama. Kalau duit mungkin tidak lah. Ya sastra orang kita tahu lah ya. Duitnya cetek, dari mana dapat duit? Ya meskipun ya bisa juga orang-orang tertentu. Jadi lebih ke itu ya, eksistensi ya. Iya, kalau gila aja lihat aja penyair yang dicatat hari puisi ya, buku nama-nama hari puisi ya. Ya berapa ribu penyair. Indonesia kan banyak sekali penyair. Ya kan? Dengan kualitas membaca yang seperti ini, seperti kita, ya kan? Kemudian pertama kuantitas dan kualitas saya, ya membaca yang seperti ini. Banyak sekali penyair, banyak orang ini jadi penyair. Ya kan?
Tidak ada fenomena apa. Iya, padahal apa yang lo cari dari puisi ya? Apa yang mau cari puisi? Ya kan, kayak jadi penyiar lo hebat sekali kan? Iya, iya. Ya kan? Tapi bagus juga ya, berarti puisi. Lo lihat akan lomba puisi. Itu iya. pesertanya bisa ribuan. Ribuan. Cerpen tidak sampai segitu. Puisi ini gila. Kayak saya semua orang berpikir mereka bisa menulis puisi. Oh, iya. Ya Karena terlihat lebih gampang ya. Nah, mereka harus baca puisi Indrian Koto dulu lah, biar tahu betapa sulitnya menulis puisi. Ya, benar apa masuk lah. Sun, dari apa penulisan ya? Obsesimu apa sih Sun? Ya, di karya atau di cita-cita di jangka panjang itu? Aku nggak ada obsesi apa-apa. Yang penting aku bisa menulis ya. Terus ya. Lebih ke beban sih, kayak novel kan beban ya. Aku tidak berpikir itu obsesi. Kayaknya kalau tidak aku tuliskan, terserah lah kemudian terbit atau enggak. Iya benar. Itu kayaknya kalau aku suatu hari aku mati, ya ada yang nggak tuntas itu loh. Ada yang ada sekian banyak beban ya, secara politis, secara sejarah, hutang kepada keluarga sebenarnya yang ingin ku tuliskan dalam novel itu. Oh, ini isinya memang itu ya. Ini semacam biografi besar ya. Tetap fiksi. Iya, tapi meskipun menyimpan sejarah keluarga, menyimpan sejarah etnis. Atau karena gagasan yang besar itu yang bikin kamu jadi sulit? Iya, itu salah satu kesulitan menulis novel yang bertema sejarah. Itu kan kita harus teliti. Ya. Kita tidak bisa menulis kayak novel percintaan atau novel yang yang mungkin settingnya kontemporer ya. Iya. Dan waktu kekinian yang itu harus riset panjang. Iya. Makanya aku bela-belain ke Belanda. Nah, dari Belanda kan aku ke Belanda, mendingan aku mungkin jalan-jalan ke bahan untuk itu ke Moskow kan. Dapat. Sebagian dapat. Sebagian, tapi tidak gampang ya. Aku kan bukan tidak pernah belajar kearsipan. Jadi ketika masuk arsip nasional di Den Haag ya ada kelabakan, tapi ya akhirnya bisa. Ada cerita lucu nggak di Belanda tuh? Pernah aku kena marah. Karena aku nyuri men-scan naskah. Oh, diam-diam. Itu tidak boleh di-scan, dan itu naskah khusus. Kalau buku-buku boleh di-scan. Kita yang scan. Iya, kita scan. Aku kan selalu ada tersedia scanner kan di situ kan. Aku scan kena marah diambil balik, akhirnya besoknya bisa pinjam lagi, tapi kena ngomel lagi karena aku foto dengan flash itu loh. Itu udah boleh. Kelihatan. Iya, jadi Sunli pernah ikut residensi ya di Komite Buku ya, tahun berapa Sun? 2018. Dia ke Belanda bareng Eko ya. Iya. Terus Igoy itu IB. Ya, IB juga program sama. Oh, yang sama, tapi di Belanda juga? Di Belanda. Oh, jadi 3 orang yang ke Belanda gitu ya? Kalau Arman dia dengan jalur sendiri. Ya, Bang Arman juga berapa kali? Iya, dengan jalur sendiri. Dia kebutuhan dia memang mengumpulkan naskah kuno Lampung ya. Kalau aku ya memang bisa untuk novelku mencari data-data karena ya mau cari di mana lagi coba. Iya. Ya kan, semua data kita ke sana. Aku pernah ke Anti Jakarta kan. Nggak dapat. Ya sangat terbatas, ada tapi sangat terbatas. Apa yang paling sulit dari novelmu ini data soal apa sih? Sebenarnya gini ya, kalau menunggu sejarah mungkin lebih gampang. Iya. Ya kan, karena dia pelajari referensi, kemudian menulis. Tapi kalau novel kan bagaimana kita harus membuat bercerita dengan wajar. Iya. Ini bercerita kehidupan sehari-hari. Kehidupan bukan menulis novel sejarah kan menulis hal-hal yang luput diabadikan, dicatat oleh sejarah besar. Peristiwa kita selalu berlangsung di pinggiran sejarah. Pokok-pokok kecil dan tidak yang pahamanku misalnya tidak mungkin dicatat oleh buku sejarah. Ya, tapi kita beranjak dari setting peristiwa sejarah. Bahwa tahun sekian harus terjadi peristiwa apa itu harus tercatat. Apalagi satu kayak roman dan panjang ya, dari satu peristiwa tahun sekian kemudian sampai tahun sekian ada jenjang waktu sekian panjang ya. Aku kan menulis dari zaman Belanda sampai zaman Orde Baru.
Itu rentang waktunya panjang. Jadi semua peristiwa tuh memang tidak semua bisa kita masukkan. Pasti ada tahun-tahun yang harus kita lewatkan. Kalau tidak bisa sangat tebal. Kaitannya dengan migrasi itu ya, migrasi dari Cina. Iya, dari Cina. Itu yang lebih kehidupan orang Cina lah di Bangka Belitung lah. Iya, di ya, tapi kemudian politik menjadi penting di situ. Ya kan? Iya. Jadi itu yang sampai berat gampang teknik juga gampang. Kita kan ya teknik ya salah satu ya paling sulit untuk ini. Tandemmu yang memulai dari mana aja. Tandemmu Ida Fitri kan ini? Udah pusing. Hah? Tandemmu Ida Fitri ya? Oh, Ida Fitri dahsyat, Ida Fitri. Ya, dia punya novel andalan, tapi belum selesai. Sama kan? Tukang intip. Enggak, dia peristiwanya lebih pendek. Iya, apa namanya? Rentang waktu. Iya. Rentang waktunya cuma peristiwa masa-masa itulah, dom lah. Iya. Jadi mungkin bahannya masih banyak ya gitu ya, masih bisa ditemukan. Bukan bahannya lebih banyak, tapi mengolahnya lebih gampang kalau dengan misalnya kita cuma ngambil satu peristiwa 65 misalnya. Kan rentang waktunya ya bisa lebih singkat. Tapi kalau kita harus merentang dari perang candu misalnya, ya kan di Cina Daratan sana, ya kan sampai peristiwa. Jadi toko novelmu berlapis berarti ya? Berlapis, dan teman-teman yang beberapa yang sudah aku kasih baca ya, itu mengeluhkan tentang banyaknya toko. Dan itu mereka susah mengingat nama karena orang Indonesia mengingat nama Cina kan. Iya. Agak mirip, mungkin kesannya agak mirip gitu ya. Agak dekat gitu namanya. Ya enggak tahu ya. Soal aku biasa ya, aku enggak tahu psikologis. Karena aku besar di keluarga Cina. Iya. Berbahasa Cina dari kecil. Jadi tidak ada persoalan. Tapi kalau orang yang tidak familiar dengan itu mungkin agak susah mengingat. Iya. Berarti di Bangka memang enggak ini ya, di Orde Baru kan sempat penggantian nama gitu. Di Bangka juga terjadi penggantian nama, tapi tidak seintens ini yang lain tempat lain. Iya. Karena di Bangka Belitung ada perlakuan khusus memang karena terlalu banyaknya. Sama dengan di Kalimantan. Iya. Ada. Jadi pemerintah juga akan kewalahan memaksa. Iya. Karena sudah banyak sekali 40% ya dulu ya zaman aku kecil ya. Sekarang banyak merantau keluar kan. Sempat ke Cina juga, Sun? Yang sampai ke Cina. Itu masih dalam rangka project itu atau sebenarnya itu di luar dunia kreatifku ya, di luar dunia menulis itu lebih ke politis. Ya, tapi ya tetap sebagai penulis ya. Bagaimana aku dibiayai untuk datang melihat kemudian mencatat. Tapi aku selalu beri catatan ke orang-orang yang mengundang ya. Ya bahwa aku akan menjadi saksi mata, sebagai saksi mata, bukan menyatat apa yang mereka kehendaki, tapi memang apa yang benar di lapangan. Iya. Nah, itu. Apa namanya? Tapi sempat menyusuri ini jejak leluhur di sana. Aku sempat lebih ke nih ya. Aku datang ke Hong Kong ikut pertemuan rapat, bukan rapat ya, lebih ke seremonial lah ya. Para perantau dari Bangka, orang Tionghoa di Hong Kong. Kemudian berangkat ke Cina Daratan untuk mengunjungi orang-orang Cina yang dulu pulang ke Tiongkok karena kerusuhan rasial. Dari tahun pasca PP 1059 sampai setelah G30S. Masih ada sisa ya mereka ya, masih ada ya artinya. Ya mereka ada komunitasnya, Dan sebagian masih buat kue-kue ala Indonesia. Menari tarian Indonesia. Jadi masih ada komunitas itu ya? Masih. Terus apa namanya lagu-lagu Indonesia. Iya, masih mereka. Iya. Tapi ya sebagian besar sudah tidak bisa berbahasa Indonesia. Iya. Tapi untuk nyanyi kan hafalan ya. Meskipun mereka ya ada yang masih bisa, kemudian yang mengajarkan pelafalan bahasa Indonesia yang benar. Iya. Itu kalau yang di Hong Kong atau di Cinanya? Itu di Cina. Di Cinanya. Di Cina. Itu kan seruan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dari radio Peking kan? Iya. Nah, Beijing ya. Beijing bacanya. Kamu bisa bahasa apa, Sun? Mandarin sama Hakka. Dua bahasa, kamu bisa dua bahasa ya? Canggih Sun ini. Jadi apa sih karena
Mandarin kan jarang pakai ya. Di Indonesia mau selama 32 tahun kita tidak bisa. Aku dulu diajarin kakekku, ya kan. Meskipun logatnya sangat logat Hakka. Diajarin nulis juga, tapi kan kita tidak pernah gunakan. Makanya ketika bersentuhan langsung dengan bahasa Mandarin Taiwan, Cina, ya aku sempat linglung awal-awal. Beda-beda ya? Beda ya? Enggak, maksudnya dengan bahasa Mandarin yang tahu yang sangat terbatas ya. Iya, benar. Itu kan butuh waktu ya untuk menemukan kembali. Untung aku secara bahasa Hakka kan aktif. Jadi tingkat penyesuaian bunyi ya, pengalian bunyi. Iya. Tapi memang struktur berbeda Hakka dan Mandarin. Struktur sama. Sama. Cuma ada istilah-istilah kayak ungkap yang berbeda. Kalau di Bangka memang bahasanya Hakka banyak. Bahasa Hakka, tapi bahasa Hakka Bangkaan sudah tercampur juga tercampur dengan Melayu. Untung kan kakekku kan asli orang Hakka dari Cina. Jadi dia dengan kawan-kawan dia yang sama-sama dari Cina Daratan ngomongnya bukan bahasa Hakka Belenyu, tapi bahasa Hakka kampung halaman dia. Berarti kakekmu jadi itu yang generasi pertama ya? Iya, generasi pertama kan, tapi dia udah ke Indonesia dengan bapaknya. Oh, dia dengan bapaknya. Masih muda berarti ada kakek waktu itu ya? 9 tahun dia datang. Terus pulang lagi untuk menikah. Oh, sempat pulang menikah. Menikah istrinya dibawa ke sini? Bawa ke sini. Oh, tapi sebelum generasi kakekmu sudah ada buyutku. Oh, enggak, maksudnya yang di Bangka sudah banyak generasi. Oh, banyak. Aduh, generasi kayak ibuku kan sudah ada campuran Melayu. Oh, malah lebih tua lagi ya? Sudah tua, sudah jauh lebih tua, sudah puluhan generasi. Iya. Nah, Sunli juga cerita ibunya bahkan tidak bisa bahasa Indonesia ya, Sun? Tidak bisa. Jadi artinya di Belinyu mereka masih menggunakan bahasa Hakka untuk komunikasi gitu ya. Jadi dan dulu sekarang mungkin berkurang ya, sudah banyak yang meninggal tahun tua. Ya. Oh, dulu banyak sekali orang tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka ngurus untuk pemerintahan kan ya agak kerepotan. Untuk selalu ada yang orang-orang dampingi. Tapi orang Melayu Bangka banyak yang bisa bahasa Hakka. Oh, jadi memang sudah ini juga mereka ya, sudah tercampur ya. Orang Melayu juga banyak yang bisa bahasa. Iya, karena pergaulan ya. Iya. Pergaulan kemudian mereka nyerap. Ada yang pintar sekali, ada yang cuma separuh 2 kata, ada yang pintar sekali. Iya. Di Bangka berarti cukup cair ya, Sun ya, soal itu ya, soal etnis ya. Enggak ada persoalan gitu. Meskipun tetap ada gesekan ada. Iya. Ya. Tapi lebih ke apa, Sun? Umumnya, Sun? Soal agama juga kayaknya nggak pernah ada masalah kan di sana kan ya. Orang Islam di Bangka moderat ya. Kebanyakan NU ya. Lebih ke tetap ada rahasia lebih ke ekonomi atau apa gitu di sini? Enggak. Ekonomi ada, tapi orang Bangka sekarang, orang Melayu Bangka sekarang kan juga ekonominya sudah bagus kan? Ya. Ya menarik tuh fenomena di Bangka itu. Iya. Kawin campur tinggi. Iya, sekolah negeri juga itu tadi, sekolah negeri loh gitu. Aku bukan sekolah negeri. SMA. Sekolah swasta tapi umum. Oh, umum gitu. Tapi iya. Kalau negeri ada campur juga kan? Di sekolah-sekolah Katolik juga banyak orang Melayu yang sekolah. Oh. Iya. Jadi isu misalnya kristenisasi ada nggak sih di situ? Sempat terjadi waktu tahun berapa ya? Tahun 2000-an apa? Ya, yang rame gitu ya, jadi rame. Ya, karena munculnya kelompok-kelompok Kalisker ya. Oh, iya, benar. Jadi agak keras. Iya, tapi orang Bangka sendiri ya sudah lebih cair. Umumnya tidak terprovokasi. Iya. Ya, karena mereka sudah itu ya, pengalaman hidup berdampingan selama ratusan tahun ya. Iya. Yang mempertahankan tradisi misalnya agama asli masih ada, Sun? Kalau Melayu Bangka rata-rata ya kayak Melayu Sumatera Islam ya. Iya. Tapi kalau suku Lum, suku Rum kan dianggap dulu suku terasing. Iya. Ya karena mereka mengeksekutifkan diri. Oh iya. Mereka punya adat sendiri. Mereka Melayu orang Lum ya. Kan pernah nulis itu kayaknya ya. Iya, itu pindu jenazah itu. Oh, pindu jenazah itu orang Lum itu ya. Makanya mereka Melayu laut suka. Melayu laut yang nenek moyangnya pertama mendiami Pulau Bangka, ya dipercaya setelah mengikat perjanjian gaib dengan penghuni sana. Yang harimau itu bukan? Hah? Harimau. Oh, harimau nggak ada di Bangka. Karena ada kayu as. Kayu as itu aku tidak tahu nama bahasa Indonesia ya, tapi binatang buas takut. Oh. Memang orang Bangka dulu sering menggantongi itu. Aku pernah coba, ada satu dikasih temanku. Anjing itu menginggit. Iya, ada aroma itu, ya itu bukan mistik ya, tapi ada aroma tertentu dari
Ada tumbuhan itu ya. Orang Lum ya pertama ya. Nah kalau yang orang-orang Cina Son masih ada yang tradisi. Oh ya jelas. Kalau itu kan global kan. Iya, iya. Maksudnya yang memakai agama, maksudnya dia tidak menjadi Katolik, tidak menjadi Muslim gitu. Ya itu global. Agama Cina itu global. Kau akan ketemu di mana-mana seluruh dunia. Kau datang ke Amerika yang sangat modern. Katakanlah dianggap sangat modern lah ya. Ya tetap ada kelenteng, tetap ada penyembahan dewa-dewa di rumah-rumah. Iya. Itu sudah tradisi. Nah atau gini misalnya dia meskipun sudah Muslim atau jadi Katolik itu misalnya, tapi kan beberapa tradisi kan masih dipakai gitu. Biasanya penghormatan terhadap leluhur, tapi ya kemudian itu kan bisa dalam bentuk apa aja. Ya sesuai dengan agama dia. Tapi biasanya cuma Katolik yang tidak melarang sembahyang leluhur dengan cara tradisi Cina. Kalau Protestan, Islam jelas bertentangan ya. Bertentangan, melarang ya. Sekarang keluarga kan sekarang jadi bapak. Nah, apa rasanya menjadi bapak? Ya, itu kan ada diri kita yang lain ya di luar tubuh kita. Yang jelas anak kita kan bagian diri kita. Ya, yang itu tanggung jawab penuh kita. Kita harus memberi habis-habisan dan kita tidak bisa menuntut apa-apa dari dia. Itu hakikat jadi seorang bapak, aku pikir orang tua. Bahagia banget kayaknya. Ya bahagia jelas lah. Kayaknya sekarang postingan di media sosial lebih teduh kayaknya. bukan lebih teduh karena ada anak, bukan, tapi karena si mak itu kan batasin makin gila kan standar komunitas standarnya itu. Apa standar komunitasnya? Ya kan dikit ngomong langsung di ini. Di ininya berarti ya. Di kontennya ya. Kita maki pun harus pakai bintang sekarang. Oh iya tuh. Iya. Bisa nulis anjing atau indon. Indon juga ya. Pokoknya misalnya diganti dengan bintang. Oh, sampai kebaca gitu ya. Ya karena itu kan logaritma yang bicara. Iya. Oh. Iya, saya kurang tahu ini sekarang. Tapi apa aktivitas sekarang ada yang berubah nggak setelah jadi bapak ini? Ya ada lah harus. Kalau gantiin popok, bersihin terus mandiin, gendong. Nah, cuma gendong nih kan si Gamora kan selalu minta netek kan. Kalau digendong lama dikit dari aku dia pasti nangis jerit, bukan nangis, dia tidak menangis, dia jerit. Jadi minta ke ibunya karena mau nyusui. Dia nyusui kan setiap saat mau nyusui. Suka minum ya? Iya. Bagus, sehat. ASI ya? ASI. Apa? Ada. Dan aku juga kan. Iya. Terbangun tengah malam Pak sekarang karena anak. Ya terbangun. Tapi aku kan sudah biasa kalau masalah itu terbangun tengah malam begadang kan sudah biasa, memang sebelumnya juga gitu. Seru ya punya anak ini ya. Apa bayanganmu soal anak perempuan ini Sun? Misalnya ya aku memang lebih kepingin punya anak perempuan daripada anak laki-laki sebenarnya. Meskipun ya anak laki-laki orang Cina kan meneruskan marga, tapi ya aku secara psikis ya suka anak perempuan. Karena mungkin pengaruh aku udah punya adik ya. Iya. Suli ini dia anak tunggal. Dia anak tunggal, jadi memang nggak punya kakak dan adik ya Sun ya. Jadi panjang juga ya. Usia berapa sekarang Sun? Punya anak berarti Sun? Usia berapa sekarang? 40? Ya 43. Mau masuk 44. Wah, cucunya udah gede Pak gitu. Tentu aku yang muda kan. Iya. Kalau aku menikah 20-an kayak temanku, anakku sudah gadis. Iyalah. Sudah bisa boncengan, disangka orang pacaran kan, padahal anak sendiri kan. Karena aku muda kayak Kapten Amerika. Bukan Peter Pan lagi? Bukan Kapten Amerika. Nah kenapa kamu suka sekali sih berasa dirimu Kapten Amerika? Enggak, karena awet muda aja. Yang serum-serum itu? Itu yang membuat awet muda, di samping dipendam dalam es kan dia. Sun ini terobsesi itu. Dia punya yang awet muda terobsesi. Thor juga. Thor ya? Thor kan umurnya 1500 tahun. Panjang ya? Iya. Jadi Sun ini Highlander juga Highlander. Kamu suka komik ini ya? Itu Marvel ya? Marvel ya. Ya Gamora dari komik. Dari nama, iya. Dari Marvel. Apa yang tokoh yang kamu suka siapa Sun? Sun ini jagoan. Ya semua aku suka. Kamu menonton ini ya? Avenger ya? Ya nonton, jelas wajib itu. Penggemar Avenger ya? Ya aku menyukai superhero dari kecil karena bacaan komik toh. Dari komik. Nah, itu kan kalau orang yang
yang tidak akrab dengan komik superhero, misalnya ada yang silat mungkin ya ada gitu suka yang suka yang superhero kan. Ada nggak ini Sun, misalnya kayak bikin cerita atau komik gitu Sun, obsesi bayangannya Sun? Dulu aku masuk diskom ya pengennya itu. Ya sekarang enggak lagi lah. Enggak ada ya misalnya. Atau misalnya kolaborasi gitu, kamu yang punya ide ada yang belum kepikiran. Belum kepikiran, novel aja lah. Novel ini ya. Ini sekarang ini kamu dihantui oleh itu berarti ya? Iya, beban ya. Beban. Nah, cerpen-cerpen udah jawab pas belakangan kan juga ngomongin soal tema yang agak dekat dengan itu ya, dengan novelmu. Apa? Enggak, itu sebenarnya ya ada hubungannya, tapi ya gaya penulisannya pasti beda jauh sekali. Itu lebih ke memoir ya. Oh, memoir. Lebih ke memoir ya. Aku kirim aja sebagai cerpen. Ya suatu hari itu kan itu mau kuraati lagi kan, bentuknya lebih mungkin lebih apa ya? Bisa lebih cair atau lebih kaku bisa. Yang jelas ya itu dengan sudah aku siapkan sih bayangannya dengan foto-foto. Oh, itu kan sudah ada beberapa tulisan cerpen ya? Masih ada, masih dan aku lanjutkan lagi jawab. Oh, belum dilanjutkan. Enggak aku lanjutkan lagi. Oh, enggak dilanjutkan. Enggak dilanjutkan lagi, cukup. Penulis muda yang kamu suka siapa Son? Yang kamu lihat lebih yang cemerlang gitu? Siapa ya kalau nyebut aku susah. Kadang-kadang penulis kita tuh kayak ini ya. Muncul dengan karya oke lah lumayan. Tapi kemudian hilang. Seolah-olah kehilangan kemampuan menulis. Itu yang kita khawatirkan. Iya. Napas panjang itu. Iya, napas panjangnya. Iya. Ya kan? Tapi yang tampak lebih ini kuat nih orangnya nih misalnya apa karena kan dari ya kayak Mahfud, kayak Felix ya oke lah. Kayak si siapa namanya? Aduh aku lupa nama-nama lagi. Iya. Ya beberapa teman lah, Dea. Tapi kan yang kita akutkan kemudian mereka hilang. Iya, aktivitas membuat mereka juga. Bukan hanya aktivitas sih, aku pikir. Soal nafas juga. Nafas, ya untuk menulis biasanya kalau nggak kuat ya, nggak kuat. Aku udah nyebut nggak kuat apanya ya. Iya. Biasanya nulis satu novel atau satu kumpulan cerpen bagus, ya kan. Kemudian untuk menulis yang kedua sudah tidak mampu lagi mengejar kualitas yang pertama. Iya. Itu yang kadang persoalan bagi penulis kita. Itu termasuk ke kita juga berarti ya? Ya ke beban, kita. Ya Bang Raudan kan dia menggunakan tema ya untuk memancing ya proses kreativitas supaya bisa lanjut terus untuk menulis ya. Iya, selain Bang Raudal, aku juga lihat itu dulu kayak Mas Agus Nur juga cukup ini ya, dia main di tema gitu. Sama ini juga yang pernah cerita ya, Sukma ya. Mas Cindil juga pernah cerita gitu. Jadi dia punya beberapa Aan juga cerita begitu. Dia punya beberapa fokus cerita gitu. Jadi ketika di sini kosong, nah dia bisa pindah ke tema dia yang lain gitu. Jadi memang rangkaian gitu. Ya, kalau kamu gimana Son? Improv aja atau memang ada gagasan selanjutnya? Aku nggak tahu. Kalau untuk cerpen ya aku ada gagasan, aku nulis saja. Aku nggak bisa lagi pakai tema-tema kayak gitu. Oh, nggak main itu ya? Enggak. Aku pengen nulis ya nulis aja gitu. Kamu termasuk ya penulis yang ini loh Son, yang artinya baik esai maupun cerpen gitu, mesti terus produksi. Itu apa kuncinya apa Son? Ya enggak sih, nggak ada kunci sih. Kegelisahan ini menulis aja. Kalau esai kan lebih ke sebenarnya ke unek-unek ya. Lebih ke belakang ke unek-unek ya. Kalau untuk menulis esai kritik ya aku biasanya ya butuh waktu panjang. Bisa 2 bulan, 3 bulan untuk satu tulisan. Iya, ya biasanya itu kan karena ada lomba. Karena lomba kan kemudian pancingan ya. Iya, kemudian karena kan kita harus hidup loh. Iya. Nah, kalau untuk mengerjakan sesuatu sampai 2 bulan kan fokus itu ya jelas ada imbalannya. Misalnya kalau lomba kan jelas meskipun belum tentu dapat kan kita kan tidak ada yang kita kejar itu. Semacam tantangan ya. Semacam tantangan ya untuk bayar waktu dan energi kita. Cuma itu aja sebenarnya. Ya sebenarnya pingin nulis rutin ya. Tapi kan aku bukan dosen, bukan akademisi. Ya kan tidak punya gaji. Ya kan? Untuk menulis seperti itu ada waktu panjang kan. Gimana? Kita harus kerja lain untuk makan. Nah di esai Son, memang kalau kemarin kan yang di buku esai pertama yang dari Belinyung itu kan memang kumpulan esai serius ya, kritik sastra ya. Nah saya kalau di buku yang kedua kan yang di GBS kan lebih ke tadi itu catatan-catatan. Ya respon lah. Nah
ke depan bayanganmu akan tetap menulis panjang semacam itu atau lebih banyak menulis apa yang semacam... Semua akan ikut nulis, semua akan ikut nulis. Mungkin ya ada lagi catatan responsif, ada terhadap sastra, ada terhadap film rencananya ada. Iya. Dulu deh. Iya. Artinya ruangnya mau diperlebar juga berarti, nggak cuma sastra dan unek-unek tadi itu ya? Ya film aku nyimpan beberapa draft ya, bukan tidak film-film yang mungkin yang populer yang ini ya, tapi yang kusukai aja. Iya. Aku tidak terobsesi menulis misalnya film-film yang mana festival, film yang dianggap keren, film yang enggak. Mana film yang kusukai ini. Film kartun bisa ku analisa. Shinchan atau Masa and the Bear misalnya. Iya. Oh iya, ada satu. 1, 2, 3. Sunli itu aku amatin ya. Kamu nulis udah 20 tahun udah ada ya Sun ya? Udah lah. Ya sepanjang 20 tahun dia nulis itu aku lihat dia itu sering banget menang lomba nih. Nah, ya kan? Enggak, mana sering? Iya. Aku jarang ikut lomba. Ya, tapi kalau ikut lomba menang. Sunli jarang ikut lomba, tapi setiap kali dia ikut lomba mungkin 80%. Mana? Cuma kredi aja karena kredi jarang ikut. Kan dikit kan pesertanya. Kalau ikut lomba puisi belum tentu menang kan? Tapi dari yang sedikit itu kan nggak sedikit banget lah Sundi. Kamu hampir selalu menang. Jagoan. Iya, jagoan. Iya. Kamu harus mengakui itu. Enggak selalu menang. UGM, iya. Ada kan ikut UGM juga kan. Nah, terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya gimana Sunli bisa kayak menurutku tuh Sunli tahu gitu, punya formula. Enggak, khusus. Karena aku tahu apa yang aku tulis, itu aja. Aku tahu apa yang aku tulis. Nah, itu penting tuh teman-teman. Jadi mengetahui apa yang mau ditulis gitu. Ya kita bisa mengukur ya sejauh mana kita membaca, sejauh mana orang lain membaca, itu aja. Itu kan persoalan kuantitas dan kualitas membaca ya. Ya meskipun ya aku juga kalang kabut waktunya untuk membaca ya. Banyak sekali buku yang belum bisa aku baca. Sehari-hari aktivitas apa aja, Sun? Yang paling selain apa namanya, dia di rumah sekarang, rumah tangga ya. Masuk anak. Menulis terus rutin ya? Baca. Itu rutin ya? Selain menulis apa aktivitas yang lain? Layout juga. Bikin cover. Oh iya. Penerbit. Oh, jangan lupa ada penerbit Ladang Pustaka. Sejak kapan bikin penerbit ini, Sun? 2007 sudah ada Ladang Pustaka? Sudah. Oh, lama ya. Nah, kenapa Ladang Pustaka tidak mau menseriusi penerbitan untuk misalnya Ladang menerbitkan sendiri buku kemudian mendistribusikannya? Ya pingin sih, tapi kan kemarin waktu pulang dari Belanda kan aku pingin hidupkan benar-benar ya. Tapi aku kan bukan orang yang kuat untuk manajemen itu. Nah, itu kan aku agak kewalahan. Kalau misalnya untuk terbitkan buku, kemudian cari reseller untuk ya gitu-gitu khas orang lain. Iya. Kan sistem distribusi bisa dititipkan di JBS. Nah, iya. Ya paling ya gitu aja. Paling ya aku suatu ya kendala putaran modal juga kan. Iya. Ya aku kalau cetak sedikit ya aku perhitungan juga berapa buku harus aku cetak untuk ini. Ya waktu itu ada aku modalan tapi kemudian aku habiskan sendiri untuk keperluan lain kan. Iya. Jadi ya ini ya aku pingin caranya lagi lah. Ya sementara finishing publishing enggak apa-apa. Iya. Jadi Ladang Pustaka ini sudah cukup lama, dari 2007 sudah ada. Tapi bicara soal dunia penerbitan buku gitu, Sunli nyaris tidak pernah. Ya aku memang tidak melibatkan diri dalam komunitas apapun. Iya. Ya karena aku cuma ya lebih ke bantu teman-teman yang pingin cetak, kemudian pingin diterbitkan oleh penerbit yang inilah yang daftar gitu loh. Ya tapi yang jelas aku tidak jualan ISBN kayak orang-orang. Iya. Isu-isu perbukuan gimana? Ini juga. Aku tidak tahu, itu pedagang buku lebih tahu. Aku udah ngikutin. Aku ada satu pertanyaan lagi, Sunli. Awet muda. Kamu terobsesi sekali sama awet muda, nanti aku ajarin skincare-an loh. Enggak, aku serum Captain America. Jadi gini, kan banyak nih penulis ya ataupun calon penulis yang mengidealkan hidup full sebagai penulis gitu. Beneran. Lu buat apa? Ya Emang makannya dari mana? Nah, itu Sundi, itu pertanyaanku. Ya kecuali mungkin dia kayak Erilie dan untung-untungan. Kamu Sundi. Menurut
sastra siapa yang mau baca? Sebentar, Dan Sunli. kita juga perlu mengukur kualitas Ya, tulisan. tapi aku melihat Sunli ini kehidupannya nggak tahu ya dia kalau apa punya investasi saham atau apa. Iya. Tapi Dia dia penulis yang mapan ya. Tabungan di bank Swiss. Tapi dia aku lihat sebagai orang yang Aktivitasnya hidupnya, menulis iya, ya. aktivitasnya full menulis. Gimana? Enggak. Apa sejahtera. Oh, dia Dari mana penerbit. dapat duitnya? Kalau cowok cek bisa lu di koran, mana perlu lebih tahu? Sunli dari mana? Nah ini berarti Iya. kalau enggak kan dari mana berarti sih? dari mana? Ya Sunli macam-macam lah. mendapatkan. Ya. Kayak Koto bayar aku layout, nah, aku layout dibayar Koto. Kan belum bayar. Nah ya tetap Iya, dari tabungan. Iya, iya. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Berarti menulis memang gini Son. Artinya pertanyaannya gini, apakah menulis bisa sebagai aktivitas rutin kita, apakah bisa ini mensejahterakan? Jadi full penulis Aku udah yakin. setidaknya mencukupkanmu dengan posisi. Aku udah yakin ya untuk kondisi Indonesia ya. Kecuali kita ya di luar pun penulis tidak harus punya profesi lain. Biasanya mereka ngajar atau apa, atau punya pekerjaan lain, copywriter atau apa. Ya aku pikir enggak lah menulis. Tapi ada orang yang berani hidup dengan menulis. Iya. Ada orang yang berani hidup. Kayak Hirman, ya. Eri Leye, ya aku pikir lumayan lah, ya kan? Oh iya, karena itu pengaruh bestsellernya dia. Iya, kan? ada Andre Hirata mungkin pada masa kemarin gitu. Jadi kamu apa menganggap hidup full menulis tuh nggak rasional ya, Sunli? Full menulis dengan kondisi menulis apa namanya? Ya kalau untuk bukan hidup sendiri mungkin bestseller ya. hidup sederhana sendiri mungkin bisa. Tapi ya kalau dulu kan kayak aku waktu zaman kuliah atau beberapa kawan lain kan bisa menggantungkan hidup yang menulis kan banyak koran di sini. Ya kan? Iya. Banyak Sekarang koran. berbeda juga. Sekarang berbeda. Honor lebih kecil juga ya. Honor sekarang lebih honor ya. Iya, Nah, dengan nilai uang yang sekarang honor nggak bertambah, bahkan ada yang berkurang kan? iya. Kayak koran Media Tempo, tutup, iya. nggak punya halaman budaya lagi. Ya, dunia sastra Indonesia kan dunia koran. Orang penulis kita bisa tetap makan ya. Aku pikir ya karena honor dulu pada itu ya, pada suatu masa ya. Iya. Tapi apakah sekarang masih bisa seperti itu? Ya artinya aktivitas Sunli kan juga masih seputar itu ya, baik sebagai editor atau layouter kan masih berkaitan dengan punya dunia efek itu ikutan ya. dari Ya ke depan harus bisa. Iya. Iya, dia katanya mau bikin saham ini mah, jual beli mobil katanya. Sunli. Ya itu lebih realistis ya Sunli, atau toko kelontong. Nah, soal resep awet muda ini, kalau Sun. aku udah kuat kerja kayak gitu. Kenapa kamu awet muda, Sun? Hah? Kenapa awet muda? Karena Apa itu rahasianya? disuntik serum Kapten Amerika. Nah, ini juga Meskipun serumnya tidak memberi kekuatan super, itu kan KW-nya. Cuma kasih awet muda aja. semua takut denger dia tuh. Jadi iya, termasuk soal maksudnya ini ya kreativitas juga tadi itu. Jadi memang Sunli termasuk orang yang di mata kawan-kawan ya, yang tampak baik-baik saja kondisinya sebagai seorang penulis gitu. Nah, meskipun memang Sunli tadi sendiri mengakui mengakui sendiri pernah kan. nyari food ke DPS. Nah, kondisinya baik-baik saja lah tuh. Jatuh cinta pertama kali kapan, Sun? Jatuh cinta pertama kali. Aduh, itu SD. SD. Tapi tidak berani mengungkap ya. Itu dengan teman apa? Dengan teman sekelas. Oh. Itu tidak berani mengungkap sampai sekarang. Sampai sekarang orangnya tidak tahu. Tapi berteman. Hah? Sekarang nggak tahu lagi di mana orangnya. Oh, ya tapi kan nggak cinta. Sekarang kan udah nggak cinta kayak gitu lagi kan? Enggak, cuma ingat aja. Ingat ya. Oh, bukan orang yang lebih tua. Karena ada beberapa pengalaman. Enggak. Ada beberapa pengalaman misalnya. Aku bukan jatuh Enggak, cinta. aku kan penggemar daun muda. Bukan penggemar daun tua. Kok iya. Nah, aku pengalamanku gini sih. Aku tidak jatuh cinta sih, Sun. Waktu kecil tuh ada guru SD ku, aku masih mengingatnya dia gitu. Terus ada tetangga, dia putih sekali karena dia datang dari tempat yang berbeda gitu. Aku suka satu dari sejumlah orang di rumah itu gitu. Tapi ada temanku yang jatuh cinta sama dosen. Itu sampai tergila-gila. Sampai masuk rumah sakit. Dan nyigau nama dosennya itu. Wah. Itu memalukan sekali. Itu di mana itu? Teman kuliah. Di sini Pak Di sini. Oh. Asun, nah berarti kan ini teman soal dunia kesenian ya, aktivitas ya. Apa sih asiknya ini dengan lingkungan ini sastra? Aku terlanjur bahasa aja aku pikir ya. Ya kalau dulu aku berpikir untuk bisnis untuk ke Jakarta ya seperti saudara-saudara sepupuku ya. Oh banyak ya, Ya, mungkin. Jakarta ya. Ya mungkin aku tidak
tidak mengenal sastra lebih jauh, mungkin ya sekedar membaca aja. Jadi di Jogja berarti sudah 19 tahun apa 18 tahun ya Sen? Dari 2003 itu. 2003 ya. 23, 13, berarti 18 tahun. Oh, ya. 18 tahun di Jogja. Apa rencananya mau menetap di Jogja atau belum ada tahu. Ya karena kepingin pulang ya. Cuma ya sudah ada peta lagi sih dengan Bangka ya. Tapi kalau pulang misalnya awal pulang 3 bulan tuh ya asli aja, tapi lebih dari itu sudah mulai jenuh. Iya. Ya kan? KTP masih Bangka. Ini Jogja ulang tahun loh, Son. Ada ini enggak hal-hal yang disampaikan untuk Jogja? Enggak lah. Ya Jogja ya masih nyaman lah untuk hidup ya untuk saat ini ya. Tidak tahu ke depan ya. Ya tapi ya dibanding dulu ya sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Oh ya, tadi pertanyaanku juga ada Son yang soal apa sih asiknya lingkungan teman-teman di kesenian ini. Tadi pertanyaan. Ya, aku pikir ya kita ada ruang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, ya, juga ruang berantem. Iya, itu asiknya di situ. Biasanya lebih asik berantemnya kadang-kadang. Iya. Dan ininya olok-oloknya juga jalan terus ya, jadi lebih asik ya. Apa selain Jogja Sun ada nggak selain Jogja dan kampung halaman lah? Ada kebayang nggak misalnya tiba-tiba kamu pindah ke Jakarta atau kemana gitu sebagai kadang-kadang membayangkan, tapi bukan terbayang, kadang-kadang membayangkan. Membayangkan jenuh ini pindah kemana ya gitu. Itu. Kalau ya sudah ketuaan sih mau kuliah lagi sih, mau ambil beasiswa. Tapi ada keinginan itu. Enggak lah. Aku sempat ditanyain gimana kalau mau ini ambil beasiswa kuliah sini aja. Aku berpikir aku harus ya tinggalkan. Atau itu belum beristri, belum menikah kedua kali ya. Apa namanya ya aku harus ninggalkan kucing-kucingku, kemudian dibagikan ke orang. Terus aku kemudian ninggalkan barang-barangku di rumah kontrakan. Aku belum punya rumah di Jogja kan. Nah, gitu loh. Aku angkut lagi ke Bangka, repotnya. Sungguh ini apa namanya dulu. Terus ya untuk pulang kalau ibu ada apa-apa kan untuk pulang dari luar negeri tidak gampang. Ini dan pandemi ini kan brengsek kan. Ibu sendirian ya sudah? Enggak lah sama paman. Ada paman ya? Dulu kemarin ada bibi, tapi bibi ke pindah. Nah, cerita paman ini ada yang menarik loh, ada di blog lo. Iya. Itu pengalaman Reddy. Reddy ini punya pengalaman juga dengan Dea loh, Sun. Tahu kan cerita itu? Oh, ya itu cinta segi lima itu. Sun, pengalaman soal cerita-cerita jorok nih, Sun. Kamu pembaca cerita-cerita jorok kan? Atau penulis juga kan? Membaca. Penulis. Aku masih simpan sekarang sebagian. Oh iya tuh. Di komputer. Karena dia ini ya, detail ya. Detail. Ada yang ngawur tapi. Iya. Tapi menariknya kan yang detailnya ya. Tapi yang kayak apa situs Malaysia tuh aku lupa itu apa namanya, nama situsnya. Itu seleksi, mereka seleksi. Tidak selalu orang kirim kemudian dimuat. Kamu pernah ngirim, Mas? Pernah. Oh iya, pernah dimuat. Pernah dimuat. Astaga, jangan-jangan yang aku baca ceritamu. Kan harus bayar itu. Kan harus bayar. Supaya ada bayar. Oh, bayar tuh. Kita nyumbang cerita. Oh, caranya. Jadi member. Itu masih ada websitenya? Enggak ada lagi kayaknya. Oh. Tahun berapa, Sun? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Apa dulu 17tahun.com kan? 17tahun.com setelah itu ada. Kamu di sana juga ini kontributor juga? 17 pernah tapi tidak sebanyak yang di situs Malaysia ini. Oh, di Malaysia malah banyak ya? Iya. Oh. Ya, Dwi Cipta yang aku tahu, yang 17tahun.com. Dia yang bongkar sendiri pakai nama samaran lah. Oh. Nah, terus yang pernah meniti karir sebagai penulis cerita porno tuh si itu loh, Muhairi. Kawan Makassar itu. Nggak tahu. Muhairi Wahyu Muhairi Nurba. Tapi ya ini juga ya cerita porno ini kan cerita yang dibaca. Yang punya makrib.com itu. Itu kan kawan-kawan di Ubud, Muhairi Wahyu Nurba. Dia cerita. Oh, dia cerita di Ubud. Iya. Waktu 2012. Nah, maksudnya gini loh, Son. Cerita-cerita itu tuh kan juga dibaca, pembacanya jauh lebih banyak gitu, Son. Tapi kan menurutmu ada nilai ekonominya nggak sih kalau sekarang menulis cerita semacam itu? Kayak Freddy S gitu. Karena kan nggak ada yang membukukan itu gitu, Son. Ya sebenarnya bisa menjadi bernilai ekonomis, kenapa enggak? Karena kok
Karena pembacanya banyak. Banyak banget, iya membacanya. Tapi kan untuk menerbitkan itu gimana? Nggak mudah. Iya. Nah kamu sendiri suka menonton film biru atau membaca cerita? Atau dua-duanya? Dua-duanya, aku pikir tergantung isinya sih. Dan kamu mengoleksi juga kan? Ngoleksi, jelas. Nah kalau aku sih lebih senang baca cerita karena menurutku dia ini mengajak kita berimaji kan. Iya. Visual. Dan mereka punya ini loh, ada sebagian penulis ya yang punya kekuatan membangun adegan-adegan itu membuat orang terangsang itu tidak mudah. Iya benar. Membuat orang terangsang itu nggak mudah. Iya. Jadi aku juga pernah mencoba tapi nggak bisa karena itu detail banget kan. Iya. Dan inci per inci kan yang diceritakan, iya. Detail banget yang diceritakan. Jadi ada jalan ceritanya, iya. Bagaimana mereka bertemu, ya kan, bagaimana awal-awal tertarik, ya kan, ya ada macam-macam, genre-nya kan macam-macam, ada iya, perselingkuhan, kamu pasti daun muda kan, perkosaan, ya kan, iya. Dan yang aku suka tuh yaitu detailnya itu, aku membaca cerita itu untuk belajar itu detail, karena nyaris di yang lain, artinya kan kita cuma menceritakan peristiwa misalnya yang terjadi cuma 10-15 menit kan. Iya. Nah, adegan itu kan bisa ditulis panjang banget gitu. Iya, kan budget kan misalnya ada yang aku udah ingat lagi tapi ya kira-kira gini. Misalnya dia berselingkuh misalnya, ya kan? Bukan berselingkuh, kenal satu tante tetangga. Nanti dia ponakan tantenya dengan apa nanti itu bisa berlanjut jadi berapa seri. Iya. Dan dikembangkan dalam bentuk sinetron ya cerita. Dan ketika dia tidak masuk akal kan pembaca langsung meninggalkan bacaan itu toh, karena memang itu dia tantangannya. Ini menarik ketika kamu cerita soal kamu pernah kontribusi. Nah jangan-jangan sejumlah teman-teman yang kita kenal juga mungkin yang aku tahu dicipta sama Muheri Wahyu Nurba. Wahyu Nurba tapi dia tidak nulis terus dia cerita dulu waktu kecil. Ya dia awal menulis dia cerita dia di pasar kan. Di pasar dia ya nulis cerita kayak ini Araw itu terus diedarkan, dikasih duit. Oh iya toh. Seru sekali tuh. Iya. Bukan dia nonton nanti. Iya, hari ini kita mungkin agak ini ya lebih gampang akses untuk bacaan itu ya. Dulu kan rumit sekali ya Sun ya. Makanya Freddy S dari salah satu alternatif ya. Ya, tapi Freddy S kan nanggung. Iya, dia kan semi lah. Oh, ini sering sekali ngomongin dunia-dunia ini nih, dunia lendir ini dengan Sun ini. Referensinya cuma banyak sekali di Sun ini. Ini Carter aku gak pernah baca, tapi orang bilang iya, aku juga nggak tahu tuh Nick Carter di bagian mananya gitu. Aku baca beberapa Nick Carter, tapi aku nggak tahu ada cerita-cerita joroknya. Dan menurut sebagian orang Wiro Sableng itu mengandung itu. Aku tidak ketemukan sama sekali di mana bagian joroknya. Nggak ada. Aku koleksi semua, aku baca semua serinya dari sampai pengarangnya meninggal. Nggak ada. Ada adegan gitu ya, tapi ya sangat selewat aja toh. Iya, sangat tidak detail. Dia tidak detail, iya. Apa yang ini? Aku ya tidak paham orang menganggap itu. Baca ini orang kapan Sun? Kayaknya SMP. Dulu juga ada ini Sun, kartu iya, kartu itu Jepang, kartu domino gambarnya porno. Iya. Itu remaja-remaja aku kagum sekali tuh mau koleksi itu di dompetnya. Saling pamer ke teman-temannya gitu. Itu biasanya aku tahunya kalau di tempatku ya di terminal jualnya. Orang yang jual TTS itu. Iya, TTS. Disembunyikan TTS. Iya, diselipin nanti. Ya, ini Arrow juga gitu jualnya. Di baliknya, iya. Tapi itu tradisi menarik ya dunia perbukuan kita ya, bahwa dia menjangkau pasar yang hari ini tidak sampai ke situ pasar kita kan. Buku-buku Freddy S kan menjangkaunya ke itu. Wiro Sableng gue pikir juga. Iya. Iya kan, ya bisa Wiro Sableng mungkin lebih luas ya karena karangan lebih tinggi. Iya. Mengkonsumsi itu. Zaman itu ya mungkin 70-an sebelum aku lahir ya. Sampai 90-an itu mungkin masyarakat Indonesia yang membaca lebih banyak. Meskipun ya ini tidak bicara kualitas bacaan. Iya, benar. Ya kan? Kita bisa menemukan orang preman-preman terminal duduk membaca buku-buku kayak gitu. Pembantu rumah tangga yang notabene ya mungkin tidak berpendidikan yang membaca itu. Terus apa namanya? Kenet mobil. Sampai istirahat dia membaca Freddy S misalnya. Tukang becak pegang buku TTS gitu ya. Iya kan? TTS gitu. Wah. Apa hari ini memang keterjangkauan buku itu tidak langsung sampai kayak gitu. Dulu kan karena dulu itu buku emperan. Iya, dijual di mana-mana kan. Iya, 1.000 satu buku, 1.500 ribu. Iya kan, semangkok bakso lah.
Iya, kan? iya. Sekarang mungkin 10.000 lah itu. Iya. Ya itu juga di emperan, di emperan toko. Bahkan ya misalnya buku, bahkan misalnya saya di kecamatan juga, di pasar kan juga tetap ada majalah-majalah bekas yang bisa dibeli, ada novel Sableng meskipun tidak urut ya. Nah, hari ini kan kalaupun itu masih ada tapi kan juga dengan kapasitas yang sama gitu loh, dia tidak berubah, atau kadang-kadang toko bukunya udah tutup, kayak taman bacaannya udah hilang gitu. Nah, fenomena taman bacaan ini menarik. Nah, dulu kenapa pembaca kita lebih luas, meskipun dengan bacaan seperti itu ya. Karena revisi cuma TVRI. Iya, ya kan? Tidak semua orang punya video Betama. Iya, kan? Untuk orang kaya. Terus bioskop, tidak semua tempat punya bioskop, ya kan? Dan juga tidak semua orang punya untuk menonton. Iya. Saya satu-satunya hiburan mereka ya membaca. Iya. Kayak taman bacaan kan juga sebenarnya pasarnya kan juga kelas-kelas kita kan ya, maksudnya bukan orang-orang elit gitu. Bukan. Jadi ya meskipun orang elit mungkin juga membaca. Tapi mungkin mereka bisa membeli toh maksudnya gitu. Iya. Nah, tapi artinya fenomena taman bacaan itu juga ini enggak Sun, kamu melihat enggak perbedaannya dengan misalnya hari ini kan juga banyak taman bacaan gitu. Beda. Aku udah tahu taman bacaan sekarang kayak apa. Iya. Ya kan, terakhir aku tahu sewa komik manga Jepang itu. Iya. Yang isinya taman bacaan komik manga itu. Yang manga sekarang ya. Iya kan? Sekarang aku tahu sekarang mungkin taman sewa buku nggak ada lagi. Di Jogja ada satu, di bawah jembatan di Lempuyangan ada satu persewaan yang masih. Yang jelas kios sewa buku itu aku lihat kemudian digantikan oleh VCD. Ya. Oleh tempat rental VCD. Benar. Tempat rental VCD kemudian diganti oleh jual pulsa sekarang. Pulsa, iya. Pulsa sekarang juga udah mau habis nih, pulsa sekarang kan ya. Terus ceritamu apa dulu yang kamu tulis untuk 17tahun.com? Wah, udah lupa aku. Tapi ada beberapa. Ada. Aku udah pernah nyimpan dalam tulisanku. Aku puas gak kamu menulis itu, Son? Maksudnya untuk proses menulisnya loh. Kayak tadi aku bilang, proses belajar. Ngalir aja ya. Tapi jelas harus ini ya. Kita harus mampu membuat diri kita terangsang sebelum membuat. Nah, kamu termasuk orang yang terangsang nggak baca ceritamu sendiri? Kau baca lagi enggak? Tapi waktu menulis iya. Iya. Karena kita berimajinasi. Iya. Itu tantangan paling berat sih aku, Son. Aku pernah mencoba itu gitu. Terus kemudian kan juga nggak bisa kita kalau nggak berhayal kan. Nah, aku juga merasa berdosa ketika membayangkan orang sebagai benar loh, Son. Ya jangan. Ya kau. Aku biasanya aku cerita berangkat dari sesuatu. Membayangkan orang yang nyata. Iya, harus ada itunya gitu. Kalau aku bisa membayangkan peristiwa dengan. Iya, harus. Dengan ya tidak harus dengan orang nyata. Iya, peristiwa iya. Aku bisa menciptakan wajah sendiri. Ya mungkin dalam visual visual ya, sendiri rupa ya. Iya. Karena itu penulis kan juga itu, Son. Dia harus, kalau aku kan biasanya di cerita-ceritaku aku harus membayangkan, bukan bisa jadi tokohnya bukan orang itu gitu, tapi aku harus deskripsinya harus mendekati sosok fisik yang aku kenal gitu, yang aku tahu gitu. Nah, jadi ketika menulis cerita-cerita yang begitu pun aku juga merasa bersalah. Jadi selain kerumitan ya, membuat alur cerita yang bisa memuaskan diriku untuk detailnya gitu. Jadi sekarang masih koleksi, Son? Ya dikit ada banyak, udah banyak hilang. Ya yang dulu aku simpan ada yang tersimpan di komputer aku, lihat ada kemarin. Nah, film Indonesia, Son, cerita 90-an, pengalaman nonton video, ada nggak cerita menarik? Dulu aku nonton teman dulu video Betama. Di samping bioskop tempatku ada 2 ya. Bioskop ada 2. Ada 2. Di kecamatan tuh? Iya, di kecamatan ada 2 bioskop. Itu dari zaman kolonial. Beliungan dulu zaman kolonial kota penting. Karena penambangan timah ya. Iya. Aku pikir kalau film Indonesia ya film silat ya, Jaka Sembung, Bari Prima. Kalau film India tuh Amitabh Bachchan, itu zaman SD ku lah. Ya kan, aku masih suka nonton. Tapi lepas itu nggak suka lagi. Lepas itu ya lebih ke kalau film-film yang ada satu masa 90-an ya, film-film Indomesum lah. Iya. Itu kadang-kadang nonton, tapi tidak terlalu suka aku. Iya. Iya, itu tren, tiba-tiba muncul tren film-film ini ya, semi itu ya. Itu kalau film silat dari dulu, usia film Cina. Iya, film Cina. Itu sama dengan film Barat, itu udah putus. Iya. Tapi kalau film Indonesia sempat putus. Film India juga ada ngikut, tidak kayak Mahfud Iwan. Iya. Aku udah ngikut dia. Pernah nonton. Nah, aku termasuk yang mengikut film India juga, Sun. Cuma kan dulu tradisi di tempat gua nonton film India kan. Kalau nggak film Roma Irama. Kalau bioskop kan tempatku ada 2 dulu. Satu lebih banyak menayangkan film India dan film Indonesia. Satu lebih banyak nonton film Barat sama film Mandarin, film Hong Kong. Justru yang film Hong Kong tuh
justru lebih dulu bangkrut tutup. Oh, tapi ya kemudian semua diambil oleh bioskop yang tersisa. Oh, jadi punyanya dia jadinya. Oh. Ya mungkin itu kekuatan manajemen ya, grupnya. Terus ini Sun, kita kan pernah kolaborasi Sun, dulu cerita masa kecil ya sebenarnya itu ya, cerita masa kecil ya. Jadi ada kesamaan sih, ada beberapa kesamaan apa yang aku alami di masa kecil dengan Sun. Ya itu memori komunal orang Indonesia aku pikir ya. Artinya apa yang kita ceritakan juga pengalaman banyak orang berarti ya. Iya, memori komunal. Karena semua orang pada masa tertentu akan mengalami gambar umbul, iya, kelereng. Dan iya, kita generasi 80-90 ini memang punya kesamaan ini loh, dan semangatnya juga sama-sama besar Son. Jadi ada kerinduan, kelangenan untuk balik ke zaman-zaman itu. Iya. Ya aku sih membayangkan kadang-kadang lagi santai-santai ya. Waduh, kalau akan ada mesin waktu gitu loh. Iya, ya kan? Balik ke zaman itu kan. Aku ingin balik lagi lihat mainan kayak gitu, kumpulin, terus nonton di bioskop. Iya. Terus minuman makanannya waktu itu ada, sekarang nggak ada lagi. Iya. Gitu loh. Kalau makanan dalam juga enak-enak rasanya tuh. Iya, rasanya. Jualan itu. Dan dulu banyak sekali orang jualan loh, tempatku pakai ini. Pikulan. Iya, bukan di kepala. Oh, di kepala ya. Dan mereka hebat sekali loh. Iya, nggak pegang kan. Iya. Pakai bantal kecil. Makanan Iya, itu gorengan. Ibu-ibu, anak-anak pulang sekolah jualan itu. Iya. Wah iya, sekarang udah nggak ada itu. Itu enak-enak. Kita berarti sama ya, ada juga di tempatmu, ada di tempatku juga. Iya, ramai sepanjang jalan itu. Orang teriak-teriak bisa empek-empek, ketawa-tawa, teriak kan. Yang khas dulu tempatnya juga ada ini, mbok jamu Sun. Oh, jamu ada kan? Dia pakai kebaya, itu yang kita bayangkan di orang Sumatera, mungkin yang bayangkan orang Jawa, karena memang waktu itu kita nggak kemana-mana ya Sun ya. Jadi orang Jawa yang kita bayangkan ya mbok jamu itu gitu. Kalau orang Jawa tukang bakso tempatku. Oh, bakso ya. Tukang bakso sama tukangnya itu balon itu. Sama jualan ini. Balon bisa ditukar dengan kuali bekas. Iya, barang bekas itu ya. Abang-abang nggak menyebut. Oh. Bukan nyebut mas dulu, abang-abang. Abang-abang. Iya, karena referensi kita abang-abang ya. Gitu. Oke teman-teman, sudah cukup panjang ngobrol dengan Sunli, mulai dari masa kecilnya Sunli, proses menulis, obsesi dia tentang novel, sampai ke film porno, dan ternyata dia jadi kontributor di 17tahun.com. Ya tapi tidak sedahsyat di kita. Sunli selalu punya alasan ya. Karena aku cuma penulis amatiran lah di dunia itu. Kalau di kita sudah profesional. Nah, nanti kita cari nama samarannya apa nanti. Oh, ada satu lagi Sun. Kamu ingat nggak dulu blog Sastrawan Jahat? Nggak tahu aku. Oh, nggak tahu. Aku cuma tahunya milis penyair. Aku ikut dia milis apa termasuk apresiasi sastra. Iya, ada dulu blog. Dia namanya Sastrawan Jahat. Ini jadi gosip kita sih. Ini siapa sih yang ada di aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Kayaknya masih ada loh itu. Masih. Blogspot kayaknya dia ya, Sastrawan Jahat. Jadi dia cerita kadang-kadang yang mesum juga, tapi misalnya namanya nama asli. Indian Kodo digosipin? Enggak, misalnya dia ngomongin tokohnya bisa Ayu Utami gitu. Tapi dijahatin memang Sastrawan Jahat itu jahat. Dan dia punya 6 kontributor. Nah, nama-namanya ya sudah aneh-aneh gitu, nama-nama samaran yang pendekar apa kayak gitu. Oh, enggak tahu. Oh, itu kamu harus lihat di sana. Kalau masih ada. Oke, makasih ya teman-teman karena sudah habis pertanyaanku. Tapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan soal Sunli nanti boleh ditanya, kita ngobrol lagi dengan Sunli. Ya, nanti dengan Quran jawab. Ada omongan terakhir Sun, apa Sun? Ya, aku nggak pikir omong apalah. Aku punya harapan aja lah. Apa harapan Sun? Ya harapan cuma wabah pandemi cepat berakhir. Ya kehidupan ekonomi bisa normal lagi lah Indonesia. Jadi anak-anak bisa jalan-jalan lagi. Iya, anak-anak ya kan aku mau jalan-jalan nggak bisa nih. Iya. Ya kan ada 3 lah rencana mau pulang juga ya. Pulang mau keluar negeri 3 kali batal. Iya. Mau ke Ubud? Mau ke Ubud tak mau aku nolak. Oh. Ya karena tidak jelas apa kontribusiku sana. Ngapain aku sana masa nonton bule? Iya. Oh, ini menarik nih. Belum selesai kita nih. Nah, aku harus menempuh resiko bahaya di tengah pandemi gini. Udah selesai. Ya. Kemudian disuruh badan bahasa pergi ke sana, tidak jelas sebagai apa? Sebagai apa peserta? Masa aku datang ke sana nonton bule? Itu kan Ubud kan satu festival rasis kayak gitu. Ah, kenapa gitu, Sun? Ya karena lihat aja bagaimana diistimewakan penulis-penulis dari luar itu. Kamu sudah pernah? Aku sudah pernah. Jadi peserta ya. Nah, gimana pengalamanmu, Sun? Ya, aku nikmati aja lah, lebih ke nikmati ketemu teman-teman, terus ya minum-minum. Cuma lebih nikmati itu daripada nikmati acaranya.
Atau maksudnya gini, bentuk festival kayak di Ubud itu kalau dilakukan di sini misalnya oleh lembaga lain di tempat lain gitu bisa aja, tapi ya kelola lebih profesional lah. Ya, artinya bagaimana menempatkan semua penulis setara lah. Ya, kita boleh menghormati tamu, tapi ya ya harus sesuai dengan apa namanya yang wajar lah, apa maksudnya ya tidak mendewakan. Indonesia punya kecenderungan seperti itu, ya kan, mentalitas intender ini kan dia selesai. Iya. Ya kan? Oke. Vaksin sudah ya? Vaksin sekali. Oh, baru sekali ya. Berarti segera ya bulan depan ya. 15 lah. Oke. Semoga ya benar apa yang diharapkan Sunli ya, kembali normal semua. Karena apalagi kamu orang mau main, ntar lagi bisa jalan ya Sun ya. Iya. Wah, benar. Oke, terima kasih Sunli. Ya. Sehat selalu ya. Salam Avenger. Salam Avenger.